nggak nekat mengikutinya diam-diam. Meski bohongnya rapi, Catal ogah melepasnya begitu saja. Bahaya, tak ada jaminan kalau pria asing ini aman. Seperti biasa, otak jenius Catal langsung bekerja keras. Sebuah ide cemerlang pun mendadak melintas di kepalanya saat dia menatap tajam. Dia menatap Patrick dengan senyum licik yang sangat mencurigakan. Tatapan menyeramkan itu seketika membuat bulu kuduk Patrick meremang hebat. Patrick mulai merasa sangat cemas membayangkan rencana gila apa yang akan dilakukan anak itu padanya. Padahal dia adalah penyihir terhebat, penguasa menara sihir legendaris di dunia. Dia bahkan memiliki tubuh lich abadi. Dan sekarang, sosok sekuat ini terus menyamar jadi petualang biasa demi memata-matai Catal. Coba bayangkan, sekarang dia malah diikat erat tak berdaya. Dia meratapi kebodohannya sendiri hingga jatuh ke tangan bocah psikopat ini. Setelah selesai mengikatnya, Catal merasa sangat puas. Perjalanan pun berlanjut. Aaron dan Allen hanya bisa melongo heran melihat kelakuannya. Bahkan sang Grand Magus masih syok dengan nasib malangnya. Tak lama, mereka melanjutkan perjalanan dengan tenang. Sambil berjalan, Patrick terus merenungi kondisinya saat ini. Sepanjang hidupnya yang abadi, baru kali ini dia dijadikan tawanan. Namun dia merasa keadaan ini tidak terlalu buruk, karena sekarang dia bisa mengamati Catal dari jarak dekat. Dari semua hal yang disaksikannya hari ini, Patrick akhirnya paham maksud ucapan Kane tentang kecepatan Catal yang di luar nalar manusia. Catal juga memiliki kekuatan mentah yang sanggup menghancurkan sihir apapun hanya dengan kekuatan fisik belaka. Patrick melihatnya sendiri, betapa cepat dan mengerikannya bocah itu. Walau berada dalam wujud anak kecil, kekuatan Catal jelas berada di tingkat yang tidak wajar. Padahal, Patrick punya kekuatan untuk menaklukkan petualang kelas atas dengan mudah. Namun di hadapan Catal, dia langsung tak berkutik. Lamunan sang penyihir seketika buyar saat Allen mendadak memanggil Catal mengatakan ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Seolah sudah menebak apa yang ingin dikatakan gadis itu, Catal berbalik dan bertanya apakah dia akhirnya sudah siap untuk jujur. Allen tersentak mendengar respons tersebut bertanya-tanya apakah pemuda itu sudah mengetahui rahasia besar yang disembunyikannya. Catal menjawab ramah bahwa gelagat mencurigakan mereka selama ini sangat jelas. Sejak hari pertama pergi, Allen selalu bersikeras berangkat malam hari dan sengaja melewati jalan memutar. Catal menambahkan kalau tidak sulit untuk menyadari bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Dia menjelaskan tidak mau mendesak Allen sebelumnya karena paham betapa sulitnya mempercayai orang asing. Mendengar hal itu, Allen meminta maaf. Dia memutuskan untuk menceritakan seluruh kebenaran padanya. Dia mempersilakan Catal untuk memilih tetap tinggal atau pergi setelah kisah lengkap selesai. Nah, baru saja dia mau mulai cerita, tiba-tiba Catal menyuruhnya diam karena menyadari kehadiran sekelompok tamu tak diundang. Allen seketika panik ketakutan mendengar peringatan itu, langsung menduga kalau mereka adalah para pengejar kiriman dari kerajaan asalnya. Benar saja, beberapa saat kemudian sekelompok satria berbaju besi muncul dari balik semak-semak. Catal langsung menyadari tujuan kedatangan mereka. Para satria itu jelas mengincar Allen dan Aaron. Jantung Allen seketika berdegup kencang saat dia mengenali pemimpin kelompok tersebut, yaitu Lucento, kapten kesatria turquoise yang kejam. Dia langsung memberi salam hormat kepada Allen sambil memanggilnya dengan sebutan putri pertama dari kerajaan Luton. Informasi mengejutkan ini seketika memicu rasa penasaran Patrick yang ikut mendengarkan dari balik sana. Lucento kemudian menjelaskan kalau pasukannya telah mencari sang putri kemana-mana dan memintanya untuk segera pulang karena sang raja cemas. Allen hanya bisa diam membisu mendengar ucapan itu, memilih untuk mengabaikan perintah sang kapten bulat-bulat tanpa sepatah kata pun. Lucento lalu mengalihkan pandangannya kepada Catal. Setelah memastikan pemuda itu adalah tentara bayaran pengawalnya, dia membeberkan identitas asli Allen. Catal hanya bisa pura-pura terkejut mendengarnya seolah baru tahu sekarang. Dalam hati, dia penasaran mengapa seorang putri justru kabur ke sini. Lucento menjelaskan bahwa sang putri melarikan diri dari rumah beberapa waktu lalu membawa serta Aaron, pelayan setianya yang sangat loyal. Dia memberitahu Catal bahwa mereka akan mengambil alih, namun Alene tiba-tiba menolak ikut. Tatapan matanya seketika berubah menjadi sangat dingin.
Alene menuntut identitas asli Lucento dengan nada tegas. Sang kapten pun seketika menjadi tersentak kaget. Kapten itu malah bertanya balik dengan nada bingung, membuat Alene semakin murka hingga mengulang teriakannya. Lucento mendadak tegang, sambil gemetar terbata-bata. Dia akhirnya menyebutkan nama dan jabatannya sebagai kapten dari Ksatria Turkois Kerajaan Lieutenant. Alene yang sudah sangat marah langsung berteriak keras bahwa dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia tidak sudi mendekat. Dia menjelaskan bahwa sosok yang meniru Lucento juga telah menyusup ke istana dan merebut posisi semua anggota keluarganya. Makhluk asing itu menyusup dan merebut posisi semua anggota keluarganya dengan menggunakan wajah yang sangat mirip. Vedegirndur, Alene menuntut kejelasan tentang identitas asli mereka dan nasib semua orang di dalam istana. Patrick yang mendengar ini mulai tertarik. Meski tangannya terikat, diam-diam dia merapalkan sihir penyelidikan dengan jentikan jarinya. Sihir itu langsung mengarah ke Lucento, namun hasil tesnya sungguh mengejutkan karena sang kapten terbukti manusia asli. Patrick terheran-heran, tapi Alene tetap keras kepala bersikeras bahwa mereka semua bukan manusia biasa. Dia menuduh mereka ingin melahap dirinya, hidup-hidup demi merebut kekuasaan di kerajaan Luen secara paksa. Alene bersumpah tidak akan pernah membiarkan rencana mereka berhasil, lalu menantang mereka demi membalas dendam. Aaron sampai menangis haru mendengarnya, sementara Katal hanya berdiri diam, sambil terus menatapnya dengan saksama. Suasana mendadak menjadi begitu sunyi dan mencekam. Tak lama, Lucento langsung menuduh Alene sedang berhalusinasi parah. Alene langsung berteriak marah menyuruhnya diam. Tapi Kapten Satria itu sama sekali menolak untuk mundur. Dia bersikeras semua orang di istana baik-baik saja, dan hanya sang putri yang mendadak bertingkah sangat aneh. Desakan itu mulai menggoyahkan mental Alene yang ragu. Lucento terus memojokkannya dengan kata-kata tajam. Kapten itu memintanya pulang demi mendapat pengobatan medis terbaik sambil terus mengulurkan tangannya perlahan. Alene semakin kebingungan karena seluruh pertahanan pikirannya kini mulai runtuh sepenuhnya di hadapan bujukan licik tersebut. Dalam keputusasaan dia terus berdoa meminta keselamatan. Tiba-tiba, suara tenang Katal datang memecah kegelapan itu. Katal berdiri menghalangi jalan Lucento. Sang kapten langsung membentaknya dengan emosi tinggi agar segera menyingkir. Sambil tersenyum sangat santai, Katal menolak tegas. Kata-kata berani itu seketika sangat menyentuh hati terdalam Alene. Lucento langsung melesat menyerang Katal setelah ancamannya untuk memakai kekerasan diabaikan begitu saja. Gila sih, Katal cuma pakai satu tangan buat nahan serangan sekuat itu. Lucento langsung melogo heran. Katal langsung membantingnya ke tanah sampai tersungkur. Para satria lain hanya bisa menonton dengan wajah sangat syok. Mereka tidak menyangka kapten yang tadi banyak bicara bisa tumbang dengan begitu mudah. Katal menatap mereka dengan tatapan tajam. Anak buah Lucento mendadak gemetar ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Dia mengingatkan bahwa kapten mereka yang menyerang duluan. Sebagai tentara bayaran, dia hanya ingin membela kliennya. Lucento mencoba bangkit berdiri kembali meski beberapa tulangnya terasa patah akibat menerima bentingan yang sangat keras. Dia tetap menolak pergi tanpa membawa Alene, bersikeras bahwa sang putri sedang menderita sakit jiwa yang parah. Lucento menyuruh Katal untuk mengabaikan khayalan gila gadis itu. Tapi Katal justru menolak keras untuk mundur. Bagi tentara bayaran, mempercayai perkataan klien adalah prinsip mutlak. Alene merasa sangat lega dan tersentuh mendengarnya. Lucento mengumpat kesal karena alasan logisnya terus ditolak mentah-mentah. Katal hanya membalasnya dengan senyuman yang penuh misteri. Katal kemudian menghadap langsung ke arah Alene, lalu menunjukkan keanehan para ksatria yang tiba-tiba muncul tanpa suara. Alene tampak belum mengerti maksud perkataan tersebut, sehingga Katal pun terpaksa menjelaskan analisisnya dengan lebih rinci. Kalian ngerasa ada yang aneh nggak? Yap, kedatangan mereka yang tiba-tiba ini emang mencurigakan banget. Patrick setuju dengan analisis tersebut. Katal langsung menanyakan rute kedatangan mereka, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka mendadak bungkam 1000 bahasa layaknya sebuah asisten pintar ponsel saat dimintai uang $1 juta. Lucento berdalih bahwa rute kedatangan mereka tidak penting selama mereka berhasil membawa pulang sang putri ke istana. Dia memperingatkan Katal agar tidak mencampuri urusan kerajaan lain. Karena diabaikan,
Katal pun akhirnya mengambil keputusan tegas. Katal memutuskan untuk tetap mengawal Alene menuju kerajaan Denian dengan aman sesuai kesepakatan awal kontrak mereka. Alene sangat terharu karena selama ini tidak ada satupun orang yang percaya ucapannya tentang monster peniru. Semua orang menganggapnya gila dan mengucilkannya. Kini, Katal siap bertarung demi melindunginya hingga akhir. Lucento dan anak buahnya sudah bersiap untuk menyerang Catal. Dia langsung menyuruh rombongan perjalanannya mundur, sementara Alen juga memintanya untuk sangat berhati-hati. Kabarnya, para prajurit berbaju zirah ini adalah ordo ksatria paling mematikan dan terkuat di seluruh kerajaan Luten. Dan saat mereka bersiap untuk bertempur, Lucento memerintahkan pasukannya mencabut pedang tajam mereka. Namun Catal justru merasa geli karena baginya semua ini hanyalah sebatas mainan belaka. Dengan menggunakan mata kontemplasinya, Patrick langsung menyadari bahwa para ksatria ini sebenarnya cuma kelas 2 karena mereka bisa mengendalikan aura. Dia juga menduga kalau Lucento mungkin adalah petarung kelas 1. Sementara itu, Lucento kembali meneriakkan perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi si barbar itu tanpa ampun. Para ksatria pun langsung merangsek maju menyerang. Sedangkan Catal hanya santai saja. Lawan pertama mendekat, lalu bam. Catal dengan sangat mudah menghantam perutnya hingga terpental dan langsung merobohkan 2 musuh lagi dengan pukulan ganda ke arah samping. Mirip One Punch Man, dia menumbangkan belasan prajurit tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Namun, semakin sering dia memukul, musuh justru semakin banyak yang datang mengerubunginya. Karena itu, Catal bergumam bahwa menghadapi pasukan berjumlah banyak memang agak merepotkan. Seolah bisa membaca pikiran lawannya, Lucento langsung berteriak menyuruh pasukannya untuk menyerang secara serentak. Tapi lihat, ini Catal jelas bukan pahlawan biasa karena dia langsung mencengkeram paksa kepala satria. Itu lalu mengayunkannya seperti senjata gada raksasa untuk menghantam barisan musuh lainnya. Tepat saat Catal menyelesaikan serangan ayunan dahsyat tersebut dan merobohkan segerombolan prajurit zirah, Lucento tiba-tiba mencoba melakukan serangan mengendap-endap dari belakang sambil memaki Catal sebagai monster. Mengira Catal akan tamat, Alen berteriak memperingatkannya agar waspada. Namun yang membuat gadis itu syok, Catal justru menangkap pedang tajam menggunakan giginya layaknya seekor anjing gila. Lucento pun dibuat benar-benar melongok kebingungan. Di depan mata semua orang, Catal malah menghancurkan pedang. Itu sampai hancur berkeping-keping. Catal lalu mendaratkan pukulan keras ke wajah Lucento, membuatnya terlempar jauh seraya mencoba mencerna kegilaan yang baru saja terjadi. Sang bos tumbang. Catal meregangkan tangannya, bertanya apa masih ada yang berani. Sayangnya, nyali para ksatria itu sudah ciut total. Akhirnya Lucento memerintahkan mereka mundur dan dalam sekejap saja, seluruh pasukan itu langsung lari kocar-kacir menghilang ke dalam semak-semak. Begitu keributan mereda, Alen segera memeriksa kondisi Catal untuk memastikan bahwa dia tidak terluka dan Catal meyakinkannya kalau dia baik-baik saja. Dia juga berjanji akan mengantarkan Alen menuju ke kerajaan Denian. Tapi sebelum itu, Catal menuntut penjelasan lengkap tentang apa yang terjadi. Dan setelah ragu sejenak, Alen setuju menceritakan semuanya. Sementara itu, Patrick masih terus memikirkan bagaimana caranya Catal bisa mematahkan pedang berlapis aura mengerikan itu hanya dengan giginya. Lagi pula, aura merupakan kristalisasi dari kekuatan mistis tingkat tinggi yang mampu menebas baja layaknya kertas biasa, bahkan menembus sihir apapun. Secara teori, tidak ada satupun benda di dunia yang bisa menahan aura, tapi Catal menangkapnya begitu saja pakai gigi tanpa terluka sedikit pun. Jujur saja, Patrick sendiri sampai pusing memikirkan bagaimana Catal bisa memiliki kekuatan fisik luar biasa yang mampu menetralkan sihir mistis tersebut. Dia akhirnya menyimpulkan bahwa eksistensi Catal adalah sebuah misteri besar yang belum terpecahkan. Malam harinya setelah mereka mendirikan tenda untuk berkemah, Catal meminta Alen menceritakan rahasia mereka. Dan setelah menghela napas sejenak, Aaron mulai angkat bicara.
Dia mengungkapkan bahwa kerajaan Liu Ten sebenarnya sudah digantikan oleh entitas lain. Dan saat dia bersama sang putri menyadari kenyataan mengerikan itu, seluruh kerajaan tersebut rupanya sudah runtuh. Katal pun menebak kalau hal itulah yang membuat mereka terpaksa melarikan diri dengan sangat tergesa-gesa. Aaron membenarkan bahwa mereka harus pergi karena posisi mereka pun terancam jika terus bertahan di sana. Dia menjelaskan semuanya dimulai setahun lalu. Jelas, Catal langsung merasa sangat curiga. Curiga dan bertanya-tanya apakah ini murni kebetulan saja. Catal seketika teringat ucapan Aquas yang pernah mengatakan hal senada saat memberitahunya bahwa gerbang dunia iblis yang harusnya tersegel rapat kini mulai membocorkan pengaruh jahatnya ke dunia manusia. Menurut penjelasan Aquas kala itu, berbagai dungeon kini bermunculan dengan sangat cepat dan monster mengerikan mulai menampakkan diri mereka secara terang-terangan. Dewi Aquas sempat menekankan bahwa segala keanehan ini terjadi sejak 1 tahun lalu. Namun saat itu, Catal sama sekali tidak mempedulikan omongannya. Tapi sekarang setelah mendengar kesaksian serupa dari mulut Aaron, rasa curiga di hatinya kembali membuncah dengan kuat. Mengingat kembali masa lalunya di hamparan salju putih yang dingin, Catal teringat salah satu monster yang dibunuhnya pernah meracaukan kata-kata aneh yang mirip seperti ini. Dia melawan monster itu dalam salah satu misi sistem dan mengiranya hanya sekadar racauan biasa dari makhluk yang akan segera mati. Namun jika dipikirkan lagi sekarang, sepertinya memang ada makna mendalam di balik ucapan monster tersebut. Seketika itu juga, suara lantang Aaron langsung menyadarkan Catal kembali ke realita, selagi sang satria menceritakan awal mula kecurigaan mereka terhadap situasi tersebut. Aaron menjelaskan bahwa setelah dia dan Putri Allen merasa ada yang janggal, mereka segera berkonsultasi dengan penyihir untuk menyelidikinya. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil menemukan penyebabnya, dan tak lama kemudian, para penyihir itu juga ikut lenyap. Catal lantas bertanya bagaimana Aaron bisa menyadari ada hal yang salah. Dan Aaron mengaku itu hanya karena firasat yang sulit. Dia jelaskan dengan kata-kata. Tapi atmosfer di sekitar orang-orang terdekat yang mereka kenal mendadak berubah drastis. Meskipun cara bicara dan gerak-gerik mereka masih terlihat sama persis, dia tetap tidak bisa menghilangkan perasaan janggal bahwa mereka sebenarnya sudah bukan manusia lagi. Menduga itu pasti karena intuisi Aaron, tapi Aaron kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya Elaine lah yang pertama kali menyadarinya, tapi saat dia menceritakannya, Aaron sulit percaya, sampai hal-hal aneh mulai terjadi di sekitarnya. Tugas Aaron sendiri adalah mengelola dan mengawasi para pelayan di kastil kerajaan. Makanya dia sering sekali berinteraksi langsung dengan mereka. Perubahan pada seorang pelayan penakut bernama Kathy yang selalu ketakutan setelah mendengar cerita hantu di malam hari. Setiap pagi, setelah malam cerita horor, Kathy tidak bisa tidur nyenyak karena ketakutan. Dan keesokan harinya, dia akan menguap saat bekerja. Bagi Aaron ini lucu, dia pun sering menakut-nakutinya dengan cerita seram. Tapi, mendadak semuanya berubah drastis, dan Kathy berhenti bereaksi pada kisah hantu itu. Aaron berkata dia hanya mengira Kathy sudah dewasa dan tidak takut lagi. Namun sebuah kejadian menimpa Kathy hingga membuatnya sadar bahwa dugaan Elaine mungkin saja benar. Rupanya, Kathy bertugas membersihkan patung-patung kastil, tapi dia selalu gemetar ketakutan patung besar dan berat itu akan jatuh menimpanya. Hingga suatu hari, sebuah kecelakaan benar-benar terjadi dan salah satu patung raksasa itu jatuh ke arah Kathy. Untungnya, dia tidak terluka parah, tapi kejadian mengerikan yang selalu ditakutinya itu akhirnya terjadi di depan mata. Aneh sekali. Kathy sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau ngeri, meskipun dirinya baru saja hampir mati tertimpa patung. Sebaliknya, dia justru jauh lebih khawatir akan dihukum atau dipecat dari pekerjaannya. Tepat pada momen itulah Aaron menyadari bahwa Kathy yang ada di depannya benar-benar bukanlah Kathy yang dulu dia kenal. Dia tidak habis pikir bagaimana gadis pemalu itu bisa tiba-tiba berubah. Meski begitu, Kathy baru ini tetap bersikap seperti biasa, namun Aaron tidak bisa lagi melihatnya sebagai Kathy yang asli. Setelah itu Aaron mengaku menguji beberapa orang lagi di kastil,
Tapi sebagian besar dari mereka ternyata sudah digantikan, persis seperti Katie. Ngeri banget kan? Kata lalu bertanya, kenapa mereka kabur, dan Aaron menjelaskan bahwa mereka pergi karena takut akan digantikan juga jika terus bertahan di sana. Kata lalu bertanya kenapa mereka harus menuju ke kerajaan Denian, padahal mereka bisa saja mencari perlindungan di wilayah lain. Elaine menjawab bahwa itu karena hanya Raja Denian yang bisa mengeluarkan deklarasi manusia. Katal penasaran apa itu deklarasi manusia, dan Elaine menjelaskan bahwa dahulu kala umat manusia hidup berdampingan dengan ras-ras lainnya. Namun ada seorang pria yang sangat ingin membangun kerajaan khusus manusia. Dia pun meminta bantuan pada sesosok dewa tanpa nama dan menyampaikan keinginannya. Dewa itu lalu memberinya kekuatan luar biasa untuk membedakan mana yang manusia asli dan mana yang bukan. Katal menebak bahwa kerajaan yang dibangun dengan kekuatan dewa itu pasti telah menjadi kerajaan Denian di masa sekarang. Elaine membenarkan hal itu dan memberitahu bahwa keturunan berdarah murni raja bisa melakukan deklarasi manusia tersebut. Seperti biasa, Katal merasa kekuatan itu sangat menarik dan menyimpulkan bahwa dunia fantasi ini memang tidak pernah membosankan, karena Elaine berencana menggunakan kekuatan Raja Denian untuk membuktikan klaimnya. Katal pun memuji rencana cerdas tersebut. Elaine kemudian bertanya apakah Katal tidak keberatan untuk terus mengawal mereka, dan dia menenangkannya. Kesepakatan mereka sama sekali tidak berubah, dan Katal berjanji akan tetap mengawal Elaine sampai ke Denian. Tersentuh oleh kata-katanya, Elaine dengan tulus berterima kasih pada Katal dan berjanji akan mengabulkan apapun keinginannya nanti. Katal sangat bersemangat mendengar janji manis itu dan berkata bahwa dia akan sangat menantikan hadiahnya. Namun Aaron merasa sang putri sangat sembrono karena memberikan janji tanpa batas seperti itu kepada Katal. Malam harinya, Patrick diam-diam bertanya pada Katal apakah dia mempercayai semua cerita Elaine dan Aaron tadi. Setelah hening sejenak, Katal menjawab bahwa dia tidak sepenuhnya percaya cerita itu, tapi merasa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Patrick lalu memberitahu bahwa para ksatria Pirus tadi semuanya adalah manusia asli, dan Katal yang sempat bertarung dengan mereka harusnya tahu itu. Katal membenarkannya. Namun Patrick memperingatkan bahwa tindakan itu sama saja dengan menjadikan dirinya musuh nomor 1 dari seluruh negeri. Di saat Katal merenung diam, Patrick menambahkan bahwa meskipun Elaine memang mengatakan yang sebenarnya, itu tidak ada gunanya, karena hanya akan membuat Katal menjadi incaran musuh yang ingin membunuhnya demi menjaga rahasia. Patrick pun bertanya dengan heran apakah Katal rela menerima misi sebahaya ini hanya demi memenuhi sebuah kontrak kerja. Katal terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa urusan kontrak sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari alasannya menerima misi berbahaya tersebut. Dia kemudian berdiri dan membuat Patrick terkejut saat mengungkapkan bahwa alasan paling utama kenapa dia mau menerimanya sederhana saja. Dia merasa rugi besar jika harus melewatkan petualangan semenarik ini. Patrick benar-benar tidak percaya mendengarnya. Bikin geleng-geleng kepala kan? Melihat ekspresi gembira di wajah Katal, Patrick sampai heran apakah pria berbadan besar ini gila. Dia merasa tidak masuk akal bagaimana Katal bisa menyamakan situasi mengerikan ini dengan hiburan dan senyum lebar di wajah Katal mempertegas bahwa dia memang menikmati semuanya. Patrick benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran Katal yang hanya butuh sebuah tantangan seru tanpa peduli seberapa berbahaya misi tersebut. Katal pun terus tersenyum senang membayangkannya. Gila sih, bagaimana entitas di Kastil Luthien bisa menggantikan semua orang tanpa ada satupun yang menyadarinya. Setelah dipikir-pikir, Katal menyimpulkan kalau perjalanan ini bakal seru banget. Melihat hal itu, Patrick pun mulai merasa heran. Dia penasaran pola pikir macam apa itu, dan apakah ini sifat khas para barbar dari padang salju putih. Patrick sangat tertarik dan tidak sabar untuk meneliti setiap jengkal pikiran dan tubuh Katal demi memecahkan misteri itu. Keesokan harinya, saat rombongan mereka melanjutkan perjalanan, Patrick masih saja terus memikirkan betapa uniknya sosok Katal ini. Fakta bahwa Katal berasal dari padang salju putih dan hanya mengejar kesenangan adalah sesuatu yang sangat ingin dia teliti. Patrick ingin sekali langsung memulainya sekarang juga, tapi dia memilih untuk menahan diri demi menjaga penyamarannya.
Bagaimanapun, saat ini dia hanyalah petualang biasa yang mengagumi Katal. Tapi tiba-tiba, sebilah anak panah melesat, entah dari mana. Serangan itu mengarah tepat ke kepala Catal, tapi dia dengan santai menangkapnya menggunakan tangan kosong. Patrick pun melongo seketika. Elaine dan Aaron langsung ketakutan, berbeda dengan Catal yang justru menyeringai lebar. Sangat bersemangat menghadapi taktik baru para ksatria ini. Hari menyenangkan lainnya menanti. Sesaat kemudian para ksatria melompat menyerang Catal dari segala sudut tanpa membuat pria itu cemas. Dan disinilah gilanya. Catal cuma berkomentar kalau strategi baru mereka ini salah besar lalu bergerak santai sekali. Dia menepis mereka ke samping seperti lalat pengganggu. Hanya dengan satu pukulan ringan, zirah musuh langsung hancur lebur dibuatnya. Organ dalam prajurit itu bahkan sampai bergeser. Catal menumbangkan mereka semua tanpa perlu berkeringat dingin atau bergeser dari tempatnya. Sang kapten yang ketakutan langsung memerintahkan pasukannya mundur sambil menyebut Catal sebagai monster. Catal sendiri malah merasa agak kecewa. Dia cuma bisa melihat mereka kabur tunggang langgang ke dalam semak-semak. Elaine dan Aaron benar-benar takjub melihat kekuatan luar biasa Catal. Padahal Satria Perus itu terkenal sangat tangguh. Tapi Catal menganggap remeh pujian Elaine seolah pertarungan tadi bukan masalah besar. Elaine lalu bertanya mengapa Catal selalu membiarkan para ksatria itu tetap hidup setiap kali mereka selesai bertarung. Dia menyadari Catal hanya menghajar mereka secukupnya saja. Elaine menduga kalau Catal melakukan itu semua demi menjaga perasaannya. Namun Catal langsung menghancurkan delusi manis itu dan menegaskan kalau keputusannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan Elaine. Sangat malu, Elaine rasanya ingin menenggelamkan diri ke dalam tanah. Catal kemudian menjelaskan dengan santai motif aslinya membiarkan mereka hidup. Dia membiarkan mereka lolos hanya untuk menguji sebuah teori. Beberapa jam berlalu dan para ksatria itu mendadak muncul lagi tanpa luka. Mereka berteriak menuntut Catal menyerahkan sang putri. Catal heran karena mereka terus kembali menyerang tanpa mengenal rasa lelah sedikit pun. Saat sang pemimpin berteriak menyuruhnya melepaskan Elaine, Catal menyadari sesuatu yang aneh. Dan dalam sekejap dia kembali menumbangkan mereka. Catal langsung mencengkeram leher sang pemimpin Satria untuk mengamatinya lebih dekat. Setelah diteliti, Catal menyadari ada yang janggal pada zirahnya. Zirah itu persis seperti yang dihancurkan sebelumnya. Kalian penasaran kenapa dia seyakin itu? Aaron dan Elaine pun sangat kebingungan. Catal menjelaskan kalau dia mengingat betul pola goresan di zirah tersebut. Dia tampak sangat menikmati misteri aneh di balik kejadian ini. Dia melepaskan sang pemimpin yang langsung kabur ketakutan. Setelah mereka pergi, Elaine mencoba memahami apa arti dari keanehan zirah tersebut. Dengan bersemangat, Catal menjelaskan kalau para ksatria ini tidak sekadar mendapatkan pasokan zirah baru dari markas mereka, melainkan zirah dan pedang mereka memulihkan diri secara otomatis ke kondisi semula. Catal pun mulai curiga. Dia menduga ada sihir yang bermain, dan Aaron mengonfirmasi hal itu mungkin saja terjadi di dunia mereka. Tapi, siklus seperti itu butuh peralatan luar biasa banyak dan memakan waktu setidaknya 1 hari penuh untuk selesai. Teori itu jelas tidak masuk akal karena Catal baru saja menghancurkan zirah tersebut sekitar 5 jam yang lalu. Setelah memikirkannya sejenak, semua teka-teki ini akhirnya mulai masuk akal bagi Catal. Dia menyadari sebuah pola aneh. Begitu para ksatria itu mundur melewati jarak tertentu, keberadaan mereka mendadak hilang tanpa jejak dari radar pendeteksian. Mereka seolah-olah hidup kembali di tempat itu. Mengetahui hal ini, Catal memutuskan untuk menguji satu teori gila lagi. Benar saja, beberapa jam kemudian, ksatria yang sama muncul kembali dan mengucapkan dialog yang persis sama. Catal pun menatap Elaine. Dia seolah meminta izin untuk melakukan eksperimen-eksperimennya. Elaine mengangguk pelan memberi lampu hijau dan Catal langsung bersiap. Untuk pertama kalinya, dia menarik kapak raksasanya dari punggung bertekad membuktikan teori barunya. Dan beberapa menit kemudian, darah segar menetes dari kapak itu. Rencana Catal yang sebenarnya adalah melihat apa yang terjadi jika musuh benar-benar dihabisi. Meski semua berjalan lancar, Catal merasa sedikit bersalah karena para ksatria itu bagaimanapun masih terlihat seperti manusia biasa. Namun, hal kejam ini harus dilakukan demi membuktikan kebenaran teorinya.
Saat mereka melanjutkan perjalanan kembali, Catal melihat Elaine tampak murung dan menebak kalau gadis itu pasti mengenal satria muda yang baru saja tewas tadi. Elaine membenarkan hal itu. Dia sering melihatnya berlatih setiap kali melewati area latihan militer di kastil lamanya. Elaine tahu, pria itu bukan lagi orang yang dia kenal dulu, tapi melihatnya tewas di depan mata tetap saja menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah teriakan menyuruh mereka berhenti terdengar. Mata Elaine langsung terbelalak syok melihat pria yang beberapa jam lalu ditebas oleh Catal berdiri di sana. Dia seperti karakter game yang error. Ksatria itu mengulang ucapan dan gerakan yang sama persis, membuat Elaine dan Aaron benar-benar terpaku. Sosok itu jelas adalah mayat yang baru saja ditebas Catal. Dia sangat gembira karena dugaannya terbukti benar setelah melihat musuhnya hidup kembali. Teorinya terbukti benar. Tapi coba kalian bayangkan, malam itu, saat sedang beristirahat, Elaine terus dihantui rasa takut karena kejadian mengerikan tadi. Bagaimana bisa orang mati hidup lagi tanpa luka sedikit pun? Bulu kuduknya meremajang membayangkan dia selama ini hidup berdampingan dengan monster. Catal yang sejak tadi memperhatikan Elaine kemudian angkat bicara. Dia berkata bahwa para ksatria itu sama sekali tidak takut mati. Sifat mereka mirip dengan pelayan istana yang diceritakan Aaron sebelumnya. Catal menduga hal ini terjadi karena mereka adalah makhluk abadi. Satu hal yang pasti mereka jelas bukan manusia biasa. Sambil menyodorkan makanan ke Elaine, Catal bertanya dengan mata yang berbinar-binar. Dia sangat penasaran apakah Elaine tahu identitas asli makhluk-makhluk misterius itu, tapi Elaine sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya pasrah. Dia mengaku tidak tahu dan tidak punya petunjuk apapun tentang mereka. Namun, Elaine memberikan sebuah analisis yang cukup menarik. Karena para penyusup itu terus bangkit dari kematian, mereka mustahil makhluk hidup biasa. Satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah iblis. Mereka pasti berasal dari dunia iblis. Catal yang penasaran bertanya tentang dunia itu, lalu Elaine mencoba menjelaskan situasinya secara detail. Dunia itu adalah tempat terkutuk yang tidak masuk akal. Baginya, semua keanehan ini terbukti jika para penyerang memang berasal dari sana. Tepat setelah pembicaraan itu, sebuah jendela sistem mendadak muncul di depan Catal. Isinya adalah perintah misi untuk mengawal target penting. Dia harus membawa sang target dengan selamat menuju kerajaan Dinan. Catal kini paham mengapa misi ini mendadak muncul di Serikat kemarin. Dia pun curiga apakah misi otomatis ini hanya aktif jika ada sangkut pautnya dengan dunia iblis. Tak lama Aaron memotong pembicaraan mereka. Aaron menyangkal teori Elaine karena menurutnya mustahil bagi makhluk dari dunia iblis untuk bisa menyeberang ke dunia manusia saat ini. Catal tampak bingung. Aaron kemudian menjelaskan bahwa sejak dunia iblis tercipta, belum pernah ada satupun iblis yang berhasil lolos kemari. Namun, Catal menganggap pendapat Aaron itu hanyalah sebuah teori usang yang cuma didasari pada catatan sejarah masa lalu belaka. Elaine juga setuju dan menyebut pemikiran Aaron terlalu kaku, apalagi kondisi dunia yang mereka tinggali sekarang ini memang sudah semakin aneh. Keyakinan Aaron pun mulai goyah. Saat itu Catal langsung teringat pada fenomena distorsi ruang yang pertama kali muncul setahun lalu. Dia menduga bahwa distorsi misterius tersebut kemungkinan besar juga telah berimbas dan merusak tatanan dimensi di dunia iblis sana. Jadi, sangat masuk akal jika makhluk-makhluk mengerikan dari sana kini bisa berkeliaran bebas dan menerobos masuk ke dunia manusia. Catal tampak merenung sejenak. Dia kemudian bergumam bahwa serbuan monster mengerikan dari dunia iblis ini benar-benar masalah hama yang merepotkan. Melihat wajah Catal yang kelewat serius saat mengucapkan hal bodoh itu, Patrick hanya bisa melongo heran melihat tingkah konyolnya. Dia tidak sadar kalau sedang membicarakan dirinya sendiri. Keesokan harinya, tebak apa? Para ksatria itu muncul lagi di depan mereka. Mereka mengulangi rutinitas konyol yang sama. Kali ini, Elaine dan yang lainnya hanya bisa menatap malas karena adegan ini terasa membosankan. Hanya Catal satu-satunya orang yang terlihat sangat menikmati permainan menjemukan ini. Dia tampak sangat bersemangat menghadapi para musuh abadi tersebut. Tanpa berkedip, Catal langsung membantai mereka dalam sekejap mata. Dia bahkan sempat bergumam santai tentang jumlah korban yang sudah dia habisi. Ini sudah ketiga kalinya dia membunuh mereka hari ini. Catal merasa terhibur melihat cara mereka terus hidup kembali dengan kondisi segar bugar.
Namun bagi Elaine hal ini sama sekali tidak lucu. Setelah melenyapkan mereka berulang kali, Catal akhirnya mulai memikirkan motif tersembunyi para musuh. Elaine menduga tujuan utama mereka adalah untuk menguasai kerajaan Luthen secara perlahan-lahan demi bisa memperluas wilayah kekuasaan mereka tanpa terdeteksi. Kerajaan ini kemungkinan besar hanyalah batu loncatan awal bagi mereka untuk menjajah seluruh benua. Tetapi Catal merasa ada yang janggal. Dia yakin ada rahasia yang jauh lebih besar di balik penyerangan ini. Sembari menjelaskan teorinya, musuh kembali menyerang dari arah depan. Catal menghadapi mereka dengan santai sambil terus berbicara. Dia berpendapat bahwa musuh harusnya langsung membunuh Elaine jika tujuan mereka cuma merebut kerajaan. Anehnya, mereka malah selalu berusaha menangkap Elaine hidup-hidup. Padahal, mereka punya sangat banyak kesempatan untuk melenyapkan gadis itu selama setahun belakangan. Tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Keanehan lainnya adalah fakta bahwa gerombolan Satria itu hanya melakukan penyerangan pada waktu siang hari saja. Saat malam tiba, mereka akan berhenti bertarung dan beristirahat layaknya manusia biasa. Taktik gerilya yang mereka gunakan juga terasa sangat konyol. Sebagai makhluk abadi yang tidak bisa mati, Catal heran mengapa mereka tidak menyerang sekaligus dalam jumlah besar alih-alih mencicil pasukan. Meskipun mereka gugur dalam pertempuran, mereka tinggal bangkit lagi dan menyerang tanpa henti. Namun, monster-monster ini justru memilih bertingkah layaknya manusia. Catal akhirnya menyimpulkan bahwa tindakan mereka sangat teratur dan sengaja dirancang agar tidak melewati batas-batas wajar kemanusiaan di dunia ini. Dari gelagat aneh tersebut, seolah-olah monster-monster mengerikan ini benar-benar meyakini bahwa diri mereka adalah manusia seutuhnya, bukan iblis jahat. Setelah menyelesaikan analisis panjangnya itu, Catal langsung memikirkan sebuah rencana gila yang dia anggap sangat cemerlang untuk dicoba. Tetapi bagi Eren dan Elaine yang sudah sangat paham betul tabiat aslinya, ide itu sama sekali bukan kabar yang baik. Bukannya merasa antusias, mereka berdua kini hanya bisa bersiap-siap mental untuk menghadapi kekacauan baru yang pasti akan segera terjadi. Merasa ngeri membayangkan rencana gila apalagi yang disiapkan Catal. Tapi anehnya, kali ini Catal cuma menangkap satu Satria yang terus meronta sambil memaki dan minta dilepaskan. Sementara Aaron, Elaine, dan Patrick menunggu dengan cemas melihat kelanjutannya. Catal sendiri malah kelihatan sangat bersemangat untuk mengobrol dengan sosok yang tampak seperti manusia ini. Melihat antusiasme Catal, Patrick langsung sadar kalau pria ini benar-benar gila. Bahkan Aaron pun dibuat kebingungan, setengah mati, dan mempertanyakan apa maunya Catal. Dengan santai, Catal menjawab dia ingin bicara dari hati ke hati dengan makhluk yang menyamar jadi ksatria itu. Aaron langsung membentak Catal karena dianggap konyol mengajak monster bernegosiasi. Sang satria tersinggung berat mendengar sebutan itu. Dengan penuh amarah, dia berteriak pada Aaron dan menegaskan kalau dirinya adalah manusia biasa. Naik pitam, Elaine membentak makhluk itu agar diam dan menyebutnya monster menjijikkan karena lancang meniru ksatria asli. Tatapan Elaine menggelap saat mengingatkan kalau makhluk itu sudah mati berkali-kali, lalu hidup lagi. Jadi tidak usah berpura-pura menjadi manusia. Namun, Satria itu bersikeras kalau Elaine keliru dan terus mengaku sebagai manusia seutuhnya. Pada titik ini, Elaine benar-benar frustrasi hingga kehilangan kesabarannya. Dia membentaknya agar berhenti membuatnya terlihat konyol. Elaine menegaskan bahwa dia sudah menyadari semua pergerakan rahasia mereka, termasuk rencana busuk mengubah dirinya menjadi monster mengerikan. Persis seperti yang mereka lakukan pada keluarganya sendiri. Elaine curiga mereka ingin menjajah seluruh benua ini. Tapi dengan penuh percaya diri, ksatria itu membantahnya dan menjamin kalau Elaine akan tetap aman seperti sekarang. Elaine dan yang lainnya saling bertukar pandangan kebingungan, memikirkan maksud ucapan tersebut. Sialnya, makhluk itu tidak memberi penjelasan logis dan hanya terus mengulang kalimat bahwa Elaine harus segera kembali ke kerajaan Luthen. Lama-lama Elaine muak karena terus mendengar ocehan tanpa arti. Dia pun menyimpulkan kalau tidak ada gunanya lagi mencoba berbicara dengan monster semacam ini. Tepat saat itu Elaine menyadari Catal sedang menatapnya dengan sangat tajam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ketika ditanya ada apa, Catal cuma menggelengkan kepala seolah baru saja memecahkan sebuah misteri besar. Tiba-tiba saja, Catal bertanya apakah Elaine merasa dirinya masih manusia biasa.
Tanpa ragu sedikit pun, Elaine mengiyakan hal itu. Mendengar itu, sorot mata Katal langsung berubah sangat serius. Elaine baru hendak meyakinkan Katal kalau dia tidak berubah menjadi monster jahat saat tiba-tiba darah segar menyembur ke wajahnya. Dia membeku seketika dengan pikiran kosong, bikin shock setengah mati. Elaine melihat ke bawah dan sadar. Catal baru saja menusuk perutnya tanpa peringatan sama sekali. Hebatnya, wajah Catal datar saja tanpa emosi. Di ambang maut, Elaine benar-benar tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jam kemudian, Elaine tersentak bangun karena mendengar suara panik yang terus-menerus memanggil namanya dengan cemas. Sambil terengah-engah mencari udara, dia memegangi kepalanya yang pening sementara Aaron terus memeriksa keadaannya dengan raut wajah cemas. Elaine bertanya di mana mereka berada, tapi tiba-tiba dia langsung teringat serangan mematikan dari Catal sebelumnya. Dia buru-buru memeriksa perutnya, tapi anehnya tidak ada luka ataupun noda darah di gaunnya sebagai bukti kejadian itu. Saat Elaine masih kebingungan mencerna semuanya, tiba-tiba Catal melangkah masuk ke dalam tenda dengan santainya. Ketegangan langsung menyelimuti tenda begitu mata mereka bertemu. Tanpa basa-basi, Elaine langsung mendesak Catal untuk memberi penjelasan dan menanyakan apakah dia tadi benar-benar tewas. Catal membenarkan kalau dia memang sudah membunuh Elaine sebelumnya. Luka tusukan itu sangat fatal dan pasti menewaskan manusia biasa. Tapi melihat dirinya yang masih bernapas lega, membuktikan kalau Elaine jelas-jelas bukan manusia lagi. Kenyataan pahit ini membuat Elaine syok berat dan menolak mempercayainya. Namun Catal dengan dingin menegaskan kalau tubuh Elaine langsung pulih total dengan cepat seolah tidak pernah terluka sama sekali. Persis seperti kemampuan para ksatria misterius itu. Elaine merasa ngeri. Tapi sebelum dia sempat mencerna kenyataan itu, tapi tunggu, kejutan gilanya belum selesai. Saat Elaine pingsan, Catal mendapati Aaron ternyata bernasib sama persis. Tubuh Elaine gemetar hebat karena tidak sanggup menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah menjadi bagian dari makhluk yang paling ia benci setengah mati. Catal hanya bisa menatapnya penuh iba sebelum akhirnya melangkah pergi meninggalkan tenda. Begitu Catal berada di luar, Patrick yang ikatannya telah dilepas langsung menghampirinya untuk menanyakan kondisi terkini dari Elaine. Catal menjelaskan kalau fisik Elaine baik-baik saja, namun kondisi mentalnya cukup terguncang. Melihat sikap Catal yang teramat tenang, Patrick penasaran sejak kapan Catal tahu bahwa Elaine sebenarnya adalah bagian dari entitas misterius seperti para ksatria itu. Catal sempat terdiam sejenak sebelum mengaku dengan santai kalau dia sudah mengetahuinya sejak awal pertemuan mereka. Patrick tercengang mendengar pengakuan itu sementara Catal menjelaskan kalau dirinya sempat merasakan aura aneh di sekitar Aaron dan Elaine. Tepat pada hari pertama mereka bertemu di Aula Serikat. Awalnya Catal kurang yakin dengan jenis kekuatan misterius tersebut. Pertemuan dengan para satria itu membuat Catal yakin mereka bukan manusia. Patrick benar-benar tersentak mendengarnya. Kenyataan ini sangat mengejutkan, karena penyihir agung sepertinya pun gagal mendeteksi aura tersebut. Bahkan dengan mata kontemplasi, Patrick mulai curiga. Mungkinkah Catal bisa melihatnya karena memiliki hubungan khusus dengan dunia iblis? Catal kemudian menjelaskan bahwa bukan hanya aura itu saja yang aneh. Sejak awal perjalanan mereka dimulai, ada keganjilan lain. Elaine bahkan terlalu takut untuk menerima makanan darinya. Akibatnya, gadis itu terpaksa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan sepotong kecil daging kering selama 3 hari penuh, sambil tetap tegar mengikuti perjalanan yang sangat brutal ini. Dalam kondisi seberat itu, pria kekar sekalipun pasti akan tumbang. Namun seorang putri manja yang rapuh justru sanggup bertahan. Catal tahu betul, Elaine tidak mungkin bisa melewati semua siksaan fisik ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tekad semata. Mendengar itu Patrick takjub karena Catal ternyata sangat jeli memperhatikan setiap detail kecil sejak awal perjalanan mereka. Hal ini membuat Patrick semakin penasaran dengan sosok Catal. Dia benar-benar tidak percaya kalau pemuda cerdas ini seorang barbar. Tiba-tiba, Elaine keluar dari tenda dan memanggil nama Catal. Dia dengan tegas menyatakan ingin melanjutkan perjalanan ke kerajaan Denian. Catal hanya terkekeh pelan, menyadari bahwa sang putri tampaknya sudah berhasil memantapkan hatinya sekarang. Namun tiba-tiba senyumnya langsung lenyap.
Tatapannya tertuju ke samping tenda, menyuruh penyusup tak diundang untuk segera menunjukkan dirinya. Alene ikut menatap ke arah yang sama, tapi dia merasa bingung karena tidak melihat sesuatu yang aneh di sana. Nah, disinilah ketegangan dimulai. Sebuah suara misterius mendadak terdengar, menanyakan bagaimana bisa Katal menyadari kehadirannya di sana. Padahal, tidak ada tanda sihir sama sekali. Cahaya terang mulai berkedip dari balik semak saat Katal menjawabnya dengan santai. Dia hanya mengandalkan insting kasarnya. Dan saat itulah, sosok tamu tak diundang tersebut perlahan mulai menampakkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah seorang penyihir. Alene langsung mengenalinya, sementara Patrick mengamati situasi menegangkan ini dengan sangat waspada. Di sisi lain, mata Katal langsung berbinar melihat sihir tak kasat mata itu, layaknya anak kecil melihat permen warna-warni. Penyihir itu menghentakkan tongkatnya ke tanah, memperkenalkan dirinya sebagai Adaman Rish, anggota faksi bola polikromatik, sekaligus kepala penyihir kerajaan Lutain. Adaman menegaskan bahwa kedatangannya ke sini hanyalah untuk berbicara secara damai. Pernyataan ini tentu membuat Katal kecewa, karena sebenarnya dia sudah sangat berharap bisa melakukan pertarungan yang seru. Namun, Adaman dengan tenang berkata tidak ada gunanya mereka bertarung. Setelah menguping pembicaraan Katal sebelumnya, Adaman berbalik menghadap Alene, menyebutnya sebagai putri tomboy, lalu memerintahkannya untuk segera pulang bersamanya. Dia mengingatkan bahwa melintasi batas negara bisa memicu insiden diplomatik besar. Alene pun langsung terdiam seketika. Nyalinya mulai ciut dan tekadnya goyah. Dia merasa dirinya hanyalah sesosok monster yang meniru Alene yang asli. Namun, Adaman menegaskan bahwa mereka bukanlah monster. Meskipun wujud dan sifat mereka kini telah banyak berubah, hal itu tidak membuat mereka menjadi palsu. Dia menegaskan bahwa dirinya tetaplah Adaman, sang kepala penyihir agung. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah mereka semua telah berevolusi dan bertransformasi menjadi sosok yang jauh lebih sempurna. Dia juga menjamin bahwa Alene tetaplah putri kerajaan Lutain. Yang mengejutkan, Adaman mengklaim sang putri ditakdirkan menjadi ratu. Ratu yang sempurna bagi kerajaan mereka. Rumit sekali. Situasi ini membawa kita pada sebuah teori paradoks yang terkenal. Kalian pernah dengar tentang kapal Theseus? Teori ini menggambarkan bagaimana warga Athena merawat kapal pahlawan mereka. Mereka menjaganya turun-temurun. Setiap kali ada papan kayu yang mulai membusuk dan rusak seiring berjalannya waktu, warga akan langsung membuang papan tua itu dan menggantinya dengan kayu baru yang jauh lebih kokoh. Hingga akhirnya seluruh papan telah diganti baru. Pertanyaannya, apakah kapal itu masih bisa disebut kapal Theseus asli? Memikirkan hal itu, Katal langsung menyadari bahwa kerajaan Lutain kini tak ada bedanya dengan kapal Theseus tersebut. Adaman terus mendesak Alene agar ikut dengannya, karena bagi pria itu, satu-satunya rumah bagi sang putri hanyalah Lutain. Kata-katanya terdengar sangat meyakinkan, membuat Alene benar-benar dilanda dilema besar dan kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Melihat keraguan sang putri, Katal langsung turun tangan. Dia berjanji akan selalu mendukung apapun keputusan yang diambilnya. Jika dia menolak, dia akan mengusir Adaman. Alene menatap mata Katal seolah pemuda itu ksatria penyelamat hidupnya. Hal ini justru memicu kemarahan Adaman. Dia menyuruh Katal minggir memperingatkan bahwa mereka berbeda kasta sejak awal. Jadi, orang luar sepertinya tidak punya hak untuk ikut campur. Namun, dengan nada suara yang sangat dingin, Katal menegaskan bahwa dia sama sekali tidak peduli siapa mereka atau apapun tujuan rahasia yang diinginkan. Tugas utamanya adalah melindungi kliennya, yang berarti dia harus menghentikan mereka. Air mata Alene pun mulai berlinang. Dia mengingatkan Katal bahwa dirinya bahkan bukan Alene yang asli. Alene terus meratapi nasibnya sebelum Katal memotong pembicaraan. Katal menegaskan kalau bagi dirinya, dia tetaplah sosok Elaine yang asli. Lagi pula, Katal sama sekali tidak mengenal Elaine yang dulu. Bagi Katal, sosok Elaine yang menyewanya adalah wanita di depannya saat ini. Makanya, dia bertekad melindunginya. Hal ini membuat Elaine benar-benar bungkam 1000 bahasa. Sampai Katal bertanya tentang apa rencana selanjutnya setelah mendapat jaminan darinya. Berkat dukungan Katal, Elaine akhirnya cukup berani untuk bersuara dan menegaskan bahwa dirinya tidak sudi kembali ke kerajaan itu.
Katal tersenyum puas lalu menyuruh Adaman mendengarkan baik-baik apa yang baru saja diucapkan oleh Elaine. Adaman sadar dirinya telah menemui jalan buntu dan mustahil membujuk Elaine lagi, yang berarti pertempuran adalah satu-satunya pilihan tersisa. Karena Adaman tidak akan mundur begitu saja, Katal menitipkan Elaine dan Aaron ke dalam perlindungan Patrick. Menyadari betapa antusiasnya Katal untuk bertarung, Adaman dengan sinis bertanya apakah monster barbar ini benar-benar menikmati situasi sekarang. Katal membenarkan hal itu. Di dalam lubuk hatinya, dia penasaran sihir apa yang akan ditunjukkan musuhnya. Terlebih, lawannya ini terlihat sangat mumpuni. Tiba-tiba saja, aura kegelapan yang mengerikan meledak hebat dari tubuh Adaman. Dia bersumpah akan membuat Katal sangat menyesal karena berani menghalangi jalannya, lalu mulai merapalkan sihir mautnya. Namun baru saja mantra mulai diucapkan, Katal mengejutkannya dengan serangan kilat. Dia langsung menerjang maju dengan kecepatan luar biasa. Tak ada ruang kabur. Yang bisa dilihat Adaman hanyalah kepalan tangan raksasa Katal yang langsung mengincar wajahnya. Pukulan itu langsung menghancurkan kepalanya seketika. Darah muncrat kemana-mana sementara Katal tersenyum bangga atas serangan brutalnya itu. Ingat baik-baik aturan ini. Aturan nomor 1 melawan penyihir, jangan biarkan mereka mendapat celah untuk merapal mantranya. Bisa kalian bayangkan betapa bingungnya dia? Tubuh Adaman menyatu lagi lewat debu merah. Tapi ekspresinya dipenuhi ketakutan luar biasa. Dia belum pernah berhadapan dengan monster barbar seperti Katal, dan ketakutan itu terpancar jelas di wajah pucatnya sekarang. Adaman sadar kecepatan Katal berada di level yang mustahil diantisipasi. Di sisi lain, Katal justru bertanya santai tentang batas regenerasinya. Tiba-tiba saja, tanah di sekeliling mereka mulai bergerak dan menyatu, membuat Katal terkejut melihat apa yang terjadi selanjutnya. Katal tidak menyangka kalau musuhnya juga menguasai sihir bumi. Detik berikutnya, tubuh Katal langsung ditelan oleh jebakan tanah tersebut. Tak mau memberi celah sedikit pun, Adaman memperkuat kurungan tanah itu menggunakan tanaman merambat raksasa demi mengunci pergerakan mangsanya. Dia kemudian melepaskan sihir api tingkat tinggi ke arah kurungan tersebut dengan niat membakar Katal sampai menjadi abu. Habis sudah. Seluruh kurungan meledak dalam kobaran api yang dahsyat, membuat Elaine panik berteriak histeris mengira Katal sudah tewas. Sementara itu, Patrick merinding menyadari kemampuan Adaman yang bisa terus meluncurkan sihir berdaya hancur besar tanpa jeda sedikit pun. Itu berarti simpanan mananya ikut pulih seiring regenerasi fisiknya. Sungguh kemampuan yang sangat curang. Kalian pasti setuju, penyihir abadi dengan mana tak terbatas seperti ini adalah mimpi buruk bagi siapapun di dunia. Tapi anehnya, Patrick sama sekali tidak mencemaskan keselamatan Katal. Dia tahu Adaman baru saja memancing monster yang salah. Di mata Patrick, Katal adalah sebuah anomali murni di dunia ini. Dan benar saja, tiba-tiba Adaman merasakan tekanan yang sangat hebat. Sebelum dia sempat menyadarinya, Katal tahu-tahu sudah berdiri tepat di belakangnya dengan senyuman lebar terpampang di wajah kasarnya. Kepala terpenggal lagi. Dengan penuh kegembiraan, Katal terus menghajar musuhnya seolah sedang memainkan mainan favoritnya. Darah musuh masih membekas di tangannya walau kepala itu sudah hancur. Adaman pun bergenerasi lagi. Dengan nada suara kesal, dia memakai Katal sebagai monster dan menuntut tahu siapa sebenarnya pria barbar itu. Katal dengan santai mengaku hanya orang barbar biasa, jawaban yang justru memancing murka terbesar Adaman. Merasa dipermainkan, Adaman akhirnya memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya demi bisa melenyapkan Katal untuk selamanya. Dia melompat tinggi ke udara sementara seluruh tanah berguncang hebat. Menghadapi ancaman itu, Katal malah tersenyum makin lebar. Dia justru menantang Adaman untuk menunjukkan semua kemampuan terbaiknya. Melihat musuh mengeluarkan kartu as, Patrick langsung bersiap. Patrick langsung memasang dinding pelindung sihir yang kokoh untuk melindungi dirinya bersama Elaine dan Aaron. Adaman memanggil badai tornado raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa. Tapi Katal malah terlihat sangat kagum menyaksikannya. Dia bahkan berterima kasih karena disuguhi tontonan yang sangat menghibur. Tanpa membuang waktu, Katal menghentakkan kakinya ke tanah. Sihir hancur seketika. Hentakan kaki barbar Katal memicu gelombang kejut dahsyat yang melenyapkan badai tornado milik Adaman. Keringat dingin bercucuran di pelipis Patrick karena dia sama sekali tidak merasakan adanya aliran sihir dalam serangan barusan.
Semua ini murni kekuatan fisik Katal yang luar biasa gila. Hentakan kakinya bahkan langsung merusak tanah. Sebuah kawah besar tercipta di sana, sementara hempasan anginnya sukses melempar tubuh Adaman hingga terjungkal keras ke tanah. Sang penyihir agung benar-benar terpaku kebingungan karena sihir kebanggaannya belum pernah dihancurkan sebrutal itu sebelumnya. Belum sempat berpikir, Katal mendadak melesat turun dan langsung melayangkan tinju maut tepat ke arah wajahnya, bagian belakang kepalanya untuk menghancurkannya. Seperti biasa, Adaman beregenerasi dan mengakui kekuatan Katal, namun dia memperingatkannya. Katal tidak akan bisa menang. Katal sendiri setuju karena serangan biasa bahkan tidak akan bisa menggores kulitnya. Tapi ternyata, Katal sudah menyadari sesuatu yang lain. Dia mengepalkan tangannya begitu kuat hingga hampir meledak, meremuk potongan pakaian Adaman yang dipegangnya. Remasan sekuat tenaga itu tiba-tiba memancarkan seberkas energi iblis yang pekat. Dan saat asapnya menghilang, yang tersisa di tangan Katal hanyalah serpihan debu berkilau seperti serbuk peri. Adaman langsung panik melihatnya, sementara Katal dengan tenang berkata bahwa dia akhirnya tahu wujud asli musuhnya itu. Adaman berteriak murka dan memakinya bajingan, tapi Katal hanya bertanya santai apakah dia masih ingin melanjutkan pertarungan. Katal mengingatkan bahwa mulai dari titik ini, setiap upaya untuk melawannya hanya akan berakhir dengan kematian yang sia-sia. Sadar ucapan Katal ada benarnya, Adaman pergi dengan amarah yang meluap-luap. Tapi sebelum benar-benar pergi dari sana, dia mengancam layaknya penjahat kelas Teri bahwa Katal akan membayar mahal perbuatannya. Dan setelah urusan itu selesai, rombongan Katal pun melanjutkan perjalanan mereka kembali dan segera tiba di depan gerbang megah kerajaan Denian. Di sana, Patrick berkata dia tidak bisa ikut masuk karena ini adalah wilayah asing yang cukup berisiko baginya. Katal mencoba menghiburnya, namun Patrick meyakinkan bahwa dia sudah mengantisipasi hal semacam ini sejak awal perjalanan. Baginya, bepergian bersama Katal sangatlah menyenangkan dan Katal pun membalas dengan senyuman hangat padanya. Katal berharap mereka bisa bertemu lagi. Sambil melangkah pergi, Patrick berjanji bahwa pertemuan itu akan segera terjadi. Setelah perpisahan itu, mereka bertiga melanjutkan langkah. Namun seperti biasa, para penjaga perbatasan langsung siaga senjata. Mereka menyuruh Katal untuk mundur. Katal sama sekali tidak terkejut karena sudah terbiasa dengan sambutan sekasar ini. Tepat saat itu, Elaine maju memperkenalkan dirinya dan langsung memerintahkan para prajurit untuk segera membuka gerbang. Berkat bantuan Elaine tak lama kemudian Katal sudah bisa bersantai di dalam kamar tamu istana kerajaan. Katal menghela napas lega sambil merebahkan tubuhnya di atas ranjang besar yang empuk. Dan ternyata misi kali ini berhasil diselesaikan. Notifikasi sistem muncul memberitahu bahwa hadiahnya akan segera diberikan. Katal pun mulai penasaran hadiah apa yang menantinya, mengingat dia belum pernah mendapat hadiah langsung seperti ini. Tak lama, Elaine mengetuk pintu kamarnya untuk berbicara. Elaine bertanya apakah Katal punya waktu sebentar, dan pemuda itu langsung menyambutnya. Katal kemudian menanyakan kelanjutan dari tugas mereka. Elaine menjelaskan bahwa mereka dijadwalkan untuk melakukan audiensi khusus bersama Raja Barbossa tepat keesokan harinya. Elaine berharap semuanya akan segera berakhir besok, namun Katal merasa ini justru bisa menjadi awal yang baru. Elaine membenarkan dugaannya dan beralih bertanya apakah Katal tahu sesuatu tentang monster yang telah menguasai kerajaan. Katal mengaku punya beberapa teori yang membuat Elaine penasaran tentang apa sebenarnya jati diri mereka saat ini. Katal kemudian mengeluarkan botol berisi sisa debu misterius yang ia kumpulkan dari pertarungannya melawan Adaman sebelumnya untuk diperlihatkan. Katal menunjukkan debu itu kepada Elaine dan berbisik bahwa inilah wujud asli dari entitas jahat yang merebut kerajaannya. Elaine benar-benar syok mendengar hal itu. Dia sama sekali belum pernah melihat atau membayangkan hal gila seperti ini. Katal menjelaskan bahwa dia sengaja menyatukan partikel itu karena aslinya ukuran mereka sangat kecil hingga tidak terlihat. Melihat Elaine yang hanya bisa terdiam membisu, Katal mulai bertanya-tanya apakah sang putri sanggup memahami maksud dari ucapannya tadi. Katal sadar dia berada di dunia fantasi berlatar abad pertengahan, sebuah era kuno di mana teknologi mikroskop sama sekali belum diciptakan. Jadi tidak ada jaminan sama sekali bahwa penduduk di zaman ini akan mengerti apa arti dari istilah makhluk mikroskopis.
Namun di luar dugaan, Elaine justru mengangguk paham dan memberikan analogi yang sangat masuk akal bagi Katal. Dia mencontohkan bahwa mana dan aura juga tidak terlihat, namun saat terkumpul dalam jumlah besar, wujudnya akan tampak. Melalui sudut pandang itu, teori Katal terdengar sangat logis di telinganya. Katal pun kagum dengan kecerdasan sang putri. Disinilah Katal langsung menusuk ke inti masalah, dan jujur saja, penjelasan berikutnya benar-benar akan membuat kita merinding. Katal mengungkap bahwa seluruh keberadaan rakyatnya telah digantikan sepenuhnya oleh kumpulan debu misterius yang sedang dia pegang erat. Bahkan setiap partikel tubuh mereka, dari otak hingga aliran darah, kini telah dikuasai dan digantikan oleh makhluk asing tersebut. Merasa ngeri, Elaine spontan merabat tubuhnya seolah-olah bisa merasakan jutaan benda itu bergerak di bawah kulitnya. Katal langsung bertanya keadaannya. Dia tahu ini adalah perasaan yang sangat menjijikan bagi Elaine. Elaine lalu bertanya, apakah debu di tangannya itu berbahaya? Katal menenangkannya dengan berkata bahwa partikel ini sudah mati karena hancur saat menerima benturan fisik yang sangat keras. Agar lebih mudah dipahami, Katal mengusulkan untuk menyebut mereka sebagai nano. Katal lalu mulai menjelaskan cara kerjanya, bahwa setiap partikel nano adalah entitas mandiri yang berkumpul dalam jumlah tak terhingga untuk membentuk satu kesatuan organisme hidup. Wujud manusia biasa. Katal menjelaskan pada Elaine bahwa inilah alasan dia tidak bisa mati, meski tubuhnya hancur berkeping-keping. Ibarat sebuah danau, airnya tidak akan habis, hanya karena diciduk sedikit. Hal itu juga berlaku untuk entitas nano. Elaine menyimpulkan hal itu sebagai keabadian. Katal pun mengiyakan karena nano memang tidak mengenal kematian sama sekali. Mendengar penjelasan itu, Elaine berbisik kepada Katal bahwa ada sesuatu yang terasa sangat aneh di sini. Luar biasa aneh kan? Berbeda dari nano, dia justru sangat takut mati. Kalau tebakan Katal benar, harusnya dia pun begitu. Katal membenarkan ucapan Elaine itu, namun dia juga mengaku bahwa semua ini sebenarnya barulah sebatas tebakan kasarnya saja. Tapi kemungkinan besarnya, Elaine adalah seorang mutan. Kabar ini jelas membuatnya syok berat. Besoknya, saat Elaine pergi, selagi Elaine pergi menghadap raja, Katal malah asyik santai rebahan sambil membayangkan bagaimana rasanya menjadi penguasa kerajaan. Dia tampak begitu bersemangat sampai-sampai senyumnya terus melebar. Tak lama kemudian, ksatria kerajaan bernama Maximus mendadak muncul di sana. Dengan tatapan dingin, dia memberitahu Katal bahwa sang raja ingin segera menemuinya. Di sepanjang koridor istana, hati-hati berbicara. Maximus memperingatkan Katal agar menjaga sikapnya di hadapan raja. Katal yang bersemangat hanya mengangguk. Dia meyakinkan sang satria bahwa dia akan mengingat pesan itu baik-baik. Akhirnya mereka pun tiba di depan ruang tahta. Di sana Katal melihat sang raja duduk berwibawa di tahtanya, memancarkan aura pemimpin yang sangat kuat. Berdiri di sampingnya adalah pria berambut panjang yang sempat ditemui kain di menara. Katal melangkah maju lalu membungkuk memberi salam, sambil memperkenalkan dirinya secara sopan. Sikap tak terduga itu langsung membuat Barbossa dan Maximus terkejut setengah mati. Sebab mana ada ceritanya seorang barbar tahu tata krama sesopan ini. Barbossa bergumam bahwa laporan tentang Katal ternyata akurat. Katal hanya tersenyum ramah dan membalas bahwa semuanya memang persis seperti desas-desus itu. Padahal jauh di dalam hatinya, Katal tahu kalau orang-orang luar menganggap semua kaum barbar sama saja dengan mereka yang ada di padang salju. Tepat saat itu, Katal melirik pria berambut panjang di sebelah raja. Auranya terasa sangat tidak asing hingga membuatnya tersentak. Tanpa sadar dia menyebut nama Patrick, tapi Barbossa langsung memotong dan menjelaskan bahwa orang itu adalah penyihir agung. Pemimpin menara sihir agung. Sedangkan Patrick hanyalah rakyat jelata wilayah Barkan. Sang penyihir agung pun buru-buru menyahut, membenarkan ucapan raja bahwa dirinya adalah sang penyihir agung dan sama sekali belum pernah mendengar nama Patrick. Sambil tersenyum lebar, dia berkata pada Katal bahwa dia pasti salah orang. Namun dalam hati, penyihir itu panik. Keheranan bagaimana bisa Katal mendeteksi bahwa dirinya adalah orang yang sama dengan Patrick. Karena sang penyihir terus mengelak, maaf salah orang. Katal segera meminta maaf, dan sang penyihir agung pun memaafkannya dengan senyuman lebar.
Padahal dia sangat lega karena mengira Catal cuma asal tebak. Si penyihir ini memang kelewat bangga pada sihir bonekanya. Dia yakin sihirnya tanpa celah. Apalagi boneka buatannya punya penampilan, pola mana, bahkan kepribadian yang berbeda jauh. Saking sempurnanya, dia yakin Catal tidak mungkin bisa mengenalinya hanya dari pertemuan singkat mereka sebelumnya. Catal sendiri memilih diam saja dan tidak mau memperpanjang masalah, membiarkan penyihir sombong itu terus hidup dalam khayalan. Catal kemudian menoleh ke arah Elaine dan menanyakan bagaimana hasil pertemuan pentingnya dengan sang raja. Raja langsung memotong dan menegaskan bahwa mereka semua adalah manusia. Selama mereka percaya, maka mereka adalah manusia. Melihat reaksi Elaine yang tampak begitu tenang, Catal tersadar bahwa gadis itu memang sangat ingin dianggap sebagai manusia biasa, meski dia menganggap dirinya monster. Mendengar hal itu, Catal merasa sangat lega karena Elaine akhirnya bisa tenang. Dia lalu bertanya pada Barbossa mengapa dirinya dipanggil ke sini. Barbossa menjawab bahwa dia sudah mendengar perihal Nano dari Elaine. Sangat menyedihkan bagaimana makhluk itu melahap sahabat karib beserta anaknya. Dia juga membeberkan upaya perlindungan dari penyihir agung. Namun itu hanyalah solusi sementara. Barbossa sangat cemas jika dibiarkan. Seluruh benua ini lambat laun akan dikuasai Nano. Sang raja berkata, dia mendapat info bahwa Catal punya cara untuk memusnahkan mereka, dan dia ingin memastikannya sekarang. Nah, disinilah segalanya mulai memanas. Catal tersenyum sadar bahwa raja sebenarnya sudah menyiapkan rencana penaklukan yang matang. Seketika itu juga, sistem langsung memberikan misi khusus kepada Catal untuk menaklukkan seluruh kawanan Nano di dalam dunia iblis. Tak lama, Satria yang berhasil mereka tangkap diseret ke hadapan raja. Penyihir agung menyarankan agar mereka mengorek informasi sebanyak-banyaknya. Sebelum mereka benar-benar maju bertarung melawan monster-monster itu, dia mengaku sudah mencoba berbagai macam cara interogasi. Tetap bungkam, monster itu menolak menunjukkan wujud aslinya. Namun, sang penyihir agung sangat yakin Catal punya trik rahasia. Mengingat Catal pernah melakukan kontak langsung dengan mereka sebelumnya, dia juga mempersilakan Catal mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa perlu ragu. Sebab seluruh ruangan ini sudah dilapisi penghalang kuat. Sang satria tawanan mendadak memelas sebagai manusia biasa demi menarik simpati. Dia memohon dan bertanya mengapa mereka memperlakukannya sekejam ini. Tapi Catal tidak peduli, dia sibuk menyusun rencana eksekusi. Catal langsung menganalisis keadaan ini. Dia tahu cara terbaik untuk bergerak, lalu melepaskan niat membunuh yang luar biasa pekat. Tekanan besar ini membuat sang kesatria benar-benar gemetar ketakutan. Bahkan mereka yang berada di luar penghalang pun ikut merasakannya. Mereka lumpuh karena aura pembunuh dari Catal yang begitu pekat. Sang raja terperangah heran. Sementara Elaine sampai hampir kehilangan ketenangannya. Dia tidak menyangka Catal bisa segila ini. Sang penyihir agung bahkan dibuat melongo melihat Catal yang melakukan ini semua. Bagaimana mungkin dia menekan lawan hanya dengan niat membunuh saja? Terlebih lagi, mereka sadar kalau ini barulah sebagian kecil saja. Aura mengerikan itu sebenarnya cuma sisa-sisa dari target utamanya, yaitu sang kesatria. Bayangkan betapa tersiksanya dia di dalam sana. Sosok yang belum pernah merasakan ancaman maut itu kini sedang mengalami mimpi terburuknya. Rasa takut yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Karena tidak sanggup lagi menahannya, sang kesatria pun menyerah. Makhluk bernama Nano di dalam dirinya keluar dalam wujud kabut merah gelap. Nano itu langsung membentak Catal dan bertanya apa yang sudah dia lakukan. Namun, Catal dengan santai menyapa makhluk mengerikan tersebut. Catal bilang senang bertemu dengannya dan ingin mengobrol santai sebentar. Karena hanya sekadar bicara, sang Nano pun akhirnya setuju untuk mendengarkan. Pertanyaan pertama dari Nano adalah mengapa mereka menolak keberadaan bangsanya. Mendengar hal itu, Elaine langsung merasa sangat tersinggung dan emosi. Dia berteriak marah pada Nano dan mengingatkan kalau makhluk parasit itu telah membantai dan melahap habis seluruh rakyatnya. Namun dengan santai, sang Nano beralasan bahwa mereka hanya menyempurnakan ras Elaine. Jadi, mereka merasa tidak ada alasan untuk marah. Di sini Catal mulai paham situasinya. Dia kemudian bertanya apakah alasan mereka menginginkan Elaine kembali karena gadis itu menolak mereka.
Makhluk asing itu langsung menjawab dengan ketus bahwa dia tidak punya kewajiban apapun untuk menjelaskan hal tersebut kepada Katal. Katal tidak menyerang fisik, melainkan memutar otak. Dia memprovokasi Nano dengan menyebut bahwa manusia selalu bertindak berdasarkan alasan yang logis. Katal menjelaskan jika sang Nano memberikan jawaban memuaskan, mungkin saja Ellen akan berubah pikiran dan mau bergabung dengan mereka secara sukarela. Katal memintanya menjelaskan secara rinci. Nah, disinilah letak kepintaran sang karakter utama kita benar-benar diuji. Setelah berpikir sejenak, Nano itu akhirnya terpancing dan mulai menjelaskan bahwa tujuan utama dari tindakan mereka adalah replikasi massal. Jumlah mereka saat ini masih terlalu sedikit. Jadi untuk berkembang biak dengan cepat, proses replikasi ini sangatlah dibutuhkan. Agar proses itu berjalan lancar, mereka membutuhkan wadah sebanyak mungkin. Namun, ada satu kendala yang sangat aneh bagi mereka. Entah kenapa, Aaron dan Ellen justru mampu menolak proses penyatuan itu. Hal ini dianggap sebagai sebuah kegagalan atau anomali sistem. Katal kembali bertanya tentang apa rencana mereka setelah berhasil mendominasi dunia dengan replikasi tersebut. Sang Nano menjawabnya dengan sangat congkak. Mereka ingin menciptakan dunia baru yang sempurna karena menganggap dunia saat ini cacat. Katal menyimpulkan niat jahat itu dengan kalimat sederhana. Intinya, makhluk parasit ini ingin melenyapkan dan mengganti seluruh kehidupan di bumi. Dan anehnya, Nano itu menganggapnya sebagai tawaran mulia. Dia mendesak Aaron dan Ellen untuk ikut bersamanya demi menciptakan dunia baru. Sang Nano merasa tidak ada alasan untuk menolak hal ini. Katal tampak mempertimbangkan ide tersebut, lalu berbalik dan menanyakan apa keputusan Ellen saat ini. Tanpa berpikir panjang, Ellen langsung menjawab tegas bahwa dia sama sekali tidak tertarik. Mendengar penolakan dingin itu, sang Nano langsung murka. Dia baru sadar kalau dirinya baru saja dikelabui Katal. Parasit itu mengamuk dan mengancam akan melahap semua orang di sana. Namun tubuhnya langsung membentur dinding pelindung sihir yang kokoh. Sang penyihir agung pun mengejek keputusasaan makhluk merah tersebut dengan santai. Dia bertanya apakah Nano itu sungguh berpikir mereka tidak menyiapkan jebakan. Sebelum monster itu bertingkah lebih jauh, tindakan cepat pun diambil. Sang penyihir agung menjentikan jarinya untuk mengecilkan kubus penghalang, mengurung paksa sang Nano ke dalam wadah yang sangat mini. Dia mengamankan kubus itu untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium pribadinya nanti. Di sisi lain, Barbossa merasa situasi ini masih berbahaya. Menurutnya, membiarkan kelompok Nano berkeliaran bebas di luar sana terlalu berisiko dan bisa memicu kehancuran yang jauh lebih besar lagi. Barbossa memastikan apakah Katal benar-benar sanggup membasmi mereka semua. Katal mengiyakan dengan mantap dan mengajak timnya untuk segera berangkat sekarang. Namun masalah jarak yang sangat jauh sempat membuat mereka cemas. Beruntung, sang penyihir agung punya solusi instan untuk masalah sepele ini. Dia menyuruh mereka mendekat karena akan langsung menteleportasikan rombongan ke Luton. Katal lagi-lagi dibuat sangat takjub mendengar kemampuan luar biasa itu. Mendengar sihir legendaris itu, Katal langsung terperangah. Tapi tunggu dulu, perjalanan mereka tiba-tiba tertahan oleh Ellen. Secara mengejutkan, sang putri meminta izin untuk ikut dalam misi berbahaya ini. Aaron seketika panik dan berusaha melarang keputusan nekat sang putri. Namun Ellen bersikeras karena dia ingin membuktikan satu hal penting, yaitu apakah dia akan kehilangan jati dirinya saat berhadapan dengan maut. Seperti rasa penasaran yang dimiliki kaum Nano, dia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang membuat dirinya begitu istimewa dan berbeda. Semua ini demi menjawab pertanyaan apakah dia bisa mempertahankan kemanusiaannya. Tekad kuatnya itu akhirnya berhasil meluluhkan hati kedua rekannya tersebut. Mereka pun sepakat mengizinkan Ellen ikut. Mengetahui sang putri akan pergi, Aaron langsung berseru tidak mau ketinggalan dan harus ikut mengawal. Penyihir agung tidak berniat mendebat keinginan pengawal setia itu, melainkan hanya mengingatkan mereka semua agar tidak melakukan tindakan konyol apapun. Sang penyihir agung kemudian merapal mantra teleportasinya, membuat Aaron dan yang lainnya terkesima melihat keajaiban sihir tersebut. Hanya dalam sekejap mata, mereka berempat tiba-tiba sudah berdiri di depan gerbang istana kerajaan Leuten. Kembali pulang memberikan perasaan aneh bagi Aaron dan Elaine. Namun mereka sepakat untuk segera memulai misi penting ini tanpa menunda lagi.
Catal kemudian mengutarakan kekhawatirannya tentang misi ini. Dia takut mereka akan membuat keributan besar yang memicu banyak perhatian. Namun, sang penyihir agung kembali menenangkan Catal dan memintanya untuk tidak perlu merasa cemas sama sekali tentang hal itu. Dia ternyata sudah memasang pembatas gaib yang menyelimuti seluruh istana untuk memblokir pandangan maupun suara dari luar. Hal ini membuat Catal benar-benar takjub. Belum sempat dia selesai kagum, sang penyihir agung memberitahu bahwa semuanya sudah beres dilakukan. Catal kebingungan karena dia sama sekali tidak mendengar sang penyihir agung merapalkan mantra apapun sejak awal berdiri di sana. Penyihir agung menjelaskan bahwa dia baru saja mengurung seluruh istana kerajaan dengan pelindung, sehingga tidak akan ada yang bisa lolos. Bahkan seekor semut pun tidak akan bisa keluar dari area ini tanpa izin darinya. Dia lalu mulai menyombongkan diri bahwa sihir sebesar ini hanya butuh waktu kurang dari 1 detik baginya. Dan Catal pun memujinya karena hal itu. Catal merasa sangat senang akhirnya bisa melihat langsung aksi hebat dari penyihir kelas pahlawan. Karena masalah mendesak sudah selesai, Catal berkata mereka bisa langsung bergerak sekarang. Dia mulai berjalan mendekati gerbang utama dan sang penyihir agung langsung bertanya tentang rencana yang akan digunakannya. Catal menjawab dengan santai bahwa mereka sedang bertamu, jadi sopannya adalah dengan mengetuk pintu. Tapi disinilah gilanya Catal, menunjukkan cara mengetuk versinya sendiri saat melompat maju dan melayangkan pukulan yang sangat dahsyat, hingga menghancurkan seluruh gerbang. Gelombang kejut dari pukulannya seketika menewaskan semua prajurit yang bersiaga di balik gerbang itu. Sontak, 3 orang lainnya hanya bisa terperangah melihat kekuatannya yang di luar nalar. Kebisingan ini langsung memancing perhatian Adaman, yang langsung keluar dari sarangnya. Dia berteriak menanyakan apakah Catal sudah gila. Namun Catal hanya tersenyum ramah menyapanya kembali. Dengan penuh amarah, Adaman langsung mengacungkan tongkatnya dan bersiap merapalkan sebuah mantra sihir. Namun Catal tentu saja tidak akan tinggal diam menyaksikan drama itu. Dia melesat sangat cepat, bahkan sebelum musuhnya sempat bereaksi. Catal tersenyum licik padanya sembari berbisik bahwa tujuannya ke sini bukan untuk melayaninya. Hanya dengan 1 jentikan jari, kepala Adaman langsung terlepas seketika. Hal ini membuat para ksatria terkejut karena Adaman gagal beregenerasi akibat hancur oleh kekuatan mengerikan dari Catal. Catal pun tersenyum tipis lalu menantang inti dari nano itu sendiri untuk segera menampakkan wujud aslinya sebelum terlambat. Tiba-tiba saja partikel nano di tubuh para satria mulai berkumpul hingga menyelimuti seluruh istana dengan partikel berwarna merah darah. Anehnya, Aaron dan Ilin sama sekali tidak terpengaruh olehnya, membuat mereka bingung dan bertanya apa arti semua ini pada penyihir agung. Sang penyihir agung menyadari bahwa ketidaktertarikan mereka pada sarang koloni membuktikan kecemasan sang putri tidaklah terbukti. Dia berkata bahwa persis seperti harapannya, dia memang sangat berbeda dari entitas lainnya. Penyihir agung juga menegaskan jika dia dan Aaron tidak berbeda, dia pasti sudah berubah dan menyatu dengan inti sarang itu. Akhirnya, makhluk itu menampakkan wujud aslinya yang berbentuk manusia bermata 1 dengan tubuh berotot yang sangat kekar. Makhluk nano tersebut lalu menyatakan kekecewaannya karena Catal telah mengacaukan rencana besar mereka yang sebenarnya mereka anggap sebagai sebuah tindakan belas kasih. Meskipun seluruh area kini terpengaruh oleh energi nano dan tekanannya luar biasa gila, Catal tetap tersenyum tenang sembari berkata bahwa arti belas kasih versi mereka sangatlah unik. Sang nano menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak berniat memunculkan diri demi menghormati keinginan umat manusia serta memberikan kebebasan penuh bagi mereka. Makhluk itu kemudian menoleh ke arah Aaron dan Elaine, mengungkapkan kekecewaan mendalam karena masih ditolak padahal mereka sudah berbaik hati memberikan kehidupan yang mereka dambakan. Catal hanya tersenyum mengejek sambil berkata bahwa dia sekarang paham mengapa sang nano memilih untuk bersembunyi selama ini. Namun, dia sama sekali tidak kagum karena yang tersisa sekarang hanyalah monster menjijikkan yang meniru orang mati. Ucapan itu langsung memicu kemarahan sang nano. Dengan penuh amarah, mereka mengancam akan menghapus keberadaan Catal sepenuhnya dari dunia ini.
Namun Catal membalasnya dengan senyuman santai sembari memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi masalah besar. Nano lalu menembakkan rentetan proyektil mematikan yang semuanya diarahkan langsung kepada musuh bebuyutan mereka, Catal. Serangan bertubi-tubi itu menghasilkan ledakan yang luar biasa. Tapi tunggu dulu, Catal justru melakukan hal gila dengan menyerap seluruh energi ledakan itu dan melemparkannya kembali ke arah Nano. Serangan balik itu meluncur secepat kilat dengan kekuatan yang dahsyat. Hampir saja mengenai kepala musuh, namun berhasil mencabik tubuh bagian atasnya. Catal tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak sengaja meleset. Hal ini membuat sang Nano gemetar ketakutan hingga menyebut Catal sebagai monster mengerikan. Namun Catal membalas ejekan itu dengan mengingatkan siapa monster yang sebenarnya di sini. Sikap meremehkan dari Catal membuat Nano semakin murka, hingga mereka berubah wujud menjadi lebih mengerikan untuk mengerahkan seluruh kekuatan demi melenyapkan Catal tanpa sisa. Catal yang berjiwa petarung justru tersenyum gembira layaknya anak kecil karena akhirnya bisa menyaksikan sang Nano memasuki fase kedua pertempuran mereka. Langsung menerjang Catal. Dia berniat menghabisinya dalam sekali serang, tapi Catal dengan gesit melompat ke arah kiri untuk menghindar. Namun serangan tidak berhenti. Nano langsung berputar secepat kilat dengan kekuatan luar biasa untuk melempar Catal ke dinding. Tabrakan keras, tembok itu sampai berlubang besar. Catal pun mulai bersikap agak serius setelah menyadari bahwa Nano sudah kembali memburunya dengan cepat. Kali ini, mereka mengubah lengan mereka menjadi sebilah pedang tajam untuk menebas kepala Catal. Catal merunduk dengan cepat untuk menghindar. Tapi sial, mereka malah menembakkan sebuah proyektil dari dada mereka. Kejutan instan, ledakan dahsyat itu langsung membuat tubuh Catal terpental menabrak dinding seperti plastik tanpa ampun. Nano langsung berubah wujud menjadi naga raksasa lalu menelan Catal bulat-bulat. Elaine seketika panik dan meneriakkan nama Catal dengan cemas. Namun penyihir agung hanya berdiri diam menyaksikan seluruh kejadian menegangkan ini berlangsung. Dia kagum melihat kelihayan Nano, tetapi dia jauh lebih dibuat terkesan dengan gaya bertarung Catal, sangat santai. Catal menghadapi monster mengerikan ini hampir tanpa mengeluarkan usaha berarti. Tak lama kemudian Catal mulai merasa bosan, dia pun melepaskan ledakan energi dari tubuhnya untuk menghancurkan Nano yang telah menelannya. Nano hendak menyerang lagi ketika indera bahaya mereka tiba-tiba memperingatkan adanya ancaman bahaya. Terlambat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Catal tiba-tiba muncul di belakangnya dalam sekejap mata. Satu pukulan telak. Kepalanya langsung hancur berkeping-keping. Nano terpental sangat jauh, namun mereka masih bisa meregenerasi kembali kepala barunya dengan sangat cepat. Sembari Nano mundur untuk mengamati situasi, Catal langsung mengejek mereka dengan santai. Cuma segini saja. Monster Nano akhirnya mengakui bahwa mereka harus mengerahkan seluruh sisa kekuatan yang mereka miliki demi menjatuhkan Catal. Nano mulai bersiap dan segera menarik setiap partikel di sekitar mereka. Mereka rela mengorbankan sebagian besar tubuhnya sendiri asal hal itu bisa memberi peluang untuk membunuh Catal. Catal menyadari lawannya sedang bersiap menggunakan serangan yang mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi dia kecewa. Tingkat kekuatannya ternyata masih sangat jauh dibanding apa yang dia hadapi di padang salju putih. Catal meraih kapaknya kembali. Tepat saat Nano menerjang maju, dia berbisik bahwa mereka telah memberikan hiburan yang cukup menyenangkan selama pertempuran ini berlangsung. Nano terus menerjang lurus, tapi keputusan yang membawa ajal. Satu tebasan dahsyat. Catal langsung melenyapkan setiap atom Nano yang masih tersisa di area pertempuran, sekaligus merobek penghalang milik penyihir agung. Kekuatan gila Catal ini tentu mengejutkan Elaine dan juga penyihir agung yang mengira sudah melihat seluruh batas kemampuan Catal. Di sisa napas terakhirnya, Nano sempat mengumpat bahwa orang sekuat Catal tidak berhak hidup. Gila sih, kalian juga pasti merinding melihatnya. Setelah Nano mati, sistem memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan quest tersebut. Seperti biasa, sistem juga memberitahu bahwa semua hadiah akan dibagikan nanti.
Penyihir agung pun segera menghampiri Katal dan memuji kekuatannya yang luar biasa. Elaine kemudian mendekat sambil bertanya apakah semuanya sudah selesai, dan Katal menjawab bahwa sepertinya memang begitu. Monster Nano telah sepenuhnya dinonaktifkan, hanya menyisakan butiran abu ajaib yang berserakan. Penyihir agung bertanya apakah Katal baik-baik saja, dan Katal menjawab, dirinya aman. Namun dia justru merasa cukup khawatir karena tebasan terakhirnya. Tadi sempat merobek pelindung kuat buatan penyihir. Agung hanya tersenyum gugup. Dia sama sekali tidak menduga sihir terkuatnya hancur hanya dengan sekali ayunan kapak penyihir. Agung menjelaskan efek gelombang kejutnya sangat dahsyat, namun dia sudah mengatasinya. Katal bertanya heran, bagaimana dia mengatasinya? Dan sang penyihir menjawab bahwa dia telah menidurkan seluruh penduduk Lutane. Pengendalian sihir yang luar biasa ini membuat Katal benar-benar takyub. Apakah hal itu mungkin? Katal langsung bersorak girang seperti anak kecil, sambil memuji betapa hebatnya sang penyihir. Meski penyihir agung malah kehabisan kata-kata karena Katal lah yang sebenarnya luar biasa. Dia mengingatkan bahwa pertempuran mungkin selesai, namun membersihkan kekacauan yang tersisa pasti akan sangat merepotkan. Dia mengajak untuk segera kembali ke kerajaan sekarang juga. Tapi secara mengejutkan, Katal tiba-tiba sudah berdiri tepat di belakangnya. Penyihir agung hampir saja terkena serangan jantung lalu memarahi Katal atas tingkah anehnya itu. Sementara Katal menunjuk sisa-sisa debu, sambil bertanya apakah dia boleh mengambilnya dengan memasang wajah memelas manja, sehingga sang penyihir pasrah dan menyuruhnya melakukan apa saja sesuka hatinya. Beberapa waktu kemudian, penyihir agung mendatangi ruangan Barbossa yang terlihat sangat stres. Barbossa mengeluh situasinya benar-benar kacau, karena sekeras apapun dia mencoba menjelaskan kepada para bangsawan, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Bahkan para bangsawan tidak hanya memberikan tekanan politik yang berat, melainkan juga mulai menuduh dirinya sebagai dalang pembunuhan massal di kerajaan. Penyihir agung tidak heran dengan semua tuduhan itu dan langsung mengingatkan Barbossa bahwa memang sangat sulit bagi siapapun untuk menerima kenyataan pahit seluruh istana telah dikuasai iblis. Penyihir agung lalu bertanya pada Barbossa tentang kondisi Elaine, dan Barbossa menjawab keadaannya jauh lebih baik dari dugaan. Barbossa menjelaskan bahwa Elaine bertahan dengan sangat tangguh, serta memastikan dirinya sama sekali tidak akan tunduk pada ancaman kerajaannya sendiri. Wajar saja, dia adalah keturunan darah murni kerajaan tersisa sekaligus wadah entitas dunia iblis. Meskipun Elaine pasti merasa sangat kebingungan dengan semua kekacauan yang terjadi, Barbossa tetap harus memuji keteguhan tekad yang dimilikinya. Penyihir agung pun menyadari beban berat Elaine, namun yakin ada sesuatu yang menjadi penopang kekuatannya. Percakapan mereka lalu berlanjut ke keanehan makhluk mistis itu, hingga Barbossa terdorong bertanya seberapa hebat kekuatan Catal yang sebenarnya. Penyihir agung menjawab dengan jujur bahkan dia sendiri pun tidak sanggup mengukur batas kekuatan milik Catal. Tidak lama setelah itu Catal bersiap untuk pergi dan memberitahu Elaine bahwa dia ingin menemui kenalannya di Kastil Denian. Elaine kemudian meminta maaf dengan tulus karena belum bisa memberikan hadiah yang sempat dia janjikan kepada Catal saat ini. Melihat kecemasan di wajah Elaine, Catal langsung memotong pembicaraan dan berkata bahwa dia sangat paham kondisi kerajaan sedang kacau. Namun, Catal yakin semua akan segera membaik. Dia berjanji pada Elaine akan kembali menagih hadiahnya saat keadaan sudah benar-benar tenang. Janji santai itu membuat Elaine terdiam kaku. Dia merendahkan dirinya sendiri, berbisik lirih bahwa dia hanyalah monster yang mengerikan. Tapi Catal langsung memotong ucapannya dengan tegas. Dia menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menganggap Elaine sebagai sosok monster. Air mata Elaine menetes dalam senyuman manisnya. Sungguh mengharukan, dia pun berjanji suatu saat nanti pasti akan membalas kebaikan Catal. Beberapa waktu kemudian, Catal menghadap sang raja. Dia menerima sebuah lencana khusus bernama Tanda Pengenal Raja sebagai imbalan atas misinya. Raja menjelaskan bahwa lencana sakti tersebut bisa membawanya masuk hampir kemana saja tanpa perlu khawatir dihadang oleh siapapun. Tentu ada pengecualian, seperti ibu kota kekaisaran atau area suci kuil agung yang tetap dilarang ketat untuk dimasuki sembarangan orang.
Bagi petualang yang ingin keliling dunia seperti Catal, benda ini jelas sangat berguna. Catal tentu merasa sangat gembira mendengarnya. Perjalanan fantasinya pasti akan jauh lebih seru. Usai audiensi selesai, Catal langsung melangkah keluar untuk menjelajahi sudut-sudut ibu kota kerajaan. Dia benar-benar takjub melihat betapa megah dan bersihnya kota ini, jauh berbeda jika dibandingkan dengan wilayah kumuh, tempat tinggalnya dulu. Saat asik mengagumi pemandangan indah itu, tiba-tiba dua orang satria datang menghampirinya dengan nada ketus. Menuntut Catal menunjukkan identitasnya. Menghadapi sikap tidak sopan mereka, Catal memutuskan untuk langsung mengeluarkan kartu as miliknya. Dia memamerkan lencana emas pemberian sang raja. Sambil tersenyum meremehkan, Catal sengaja mengejek mereka. Kedua satria itu seketika mematung syok, lalu buru-buru membungkuk dalam-dalam meminta maaf. Catal melangkah pergi sambil tersenyum puas. Lencana raja ini terbukti sangat ampuh untuk membungkam orang-orang sombong seperti mereka. Dia pun melanjutkan pencariannya di kerajaan Denian. Sementara itu, Melena terlihat sedang mengadakan pertemuan penting dengan salah satu kliennya. Sang klien meminta kelonggaran waktu untuk melunasi utang besarnya, tanpa bisa memberikan kepastian tanggal kapan dia akan membayar kembali. Pria itu bahkan dengan sombongnya memamerkan statusnya sebagai kepala keluarga besar Diablos. Namun, Melena bukanlah tipe orang yang bisa dipermainkan. Nada bicaranya mendadak dingin dan penuh amarah, mengingatkan pria itu bahwa keluarganya hampir hancur justru karena utang yang dia anggap sepele. Pria tersebut naik pitam karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Melena. Tetapi Melena menegaskan bahwa dia punya hak penuh untuk bicara. Bagaimanapun juga, dialah yang datang memohon bantuan dana. Ternyata, uang hasil pinjaman itu malah dihabiskan seluruhnya di meja judi. Bahkan saat para pelayan setianya mencoba memperingatkan kesalahannya, pria bebal ini justru tega mengusir mereka semua tanpa belas kasihan. Mendengar semua boroknya dibongkar habis oleh Melena, pria itu murka dan berteriak lantang menanyakan dari mana dia mendapat keberanian menghinanya. Melena justru membalasnya dengan telak. Menurutnya, hinaan hanya berlaku bagi orang yang masih memiliki kehormatan untuk dijaga dalam hidupnya. Melena berdiri tegak untuk mempertegas posisinya. Dia memberi waktu 1 bulan saja kepada pria itu untuk melunasi semua sisa utang-utangnya. Jika gagal bayar, maka seluruh tanah pribadi, kekayaan melimpah, hingga gelar kebangsawanan miliknya akan disita paksa tanpa ada pengecualian lagi. Melena menatapnya dengan pandangan dingin yang mengerikan, memberi peringatan keras jika pria itu tidak ingin kehilangan semua aset berharganya. Menolak tunduk pada ancaman seorang wanita, Diablos berteriak murka dan menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan penindasan ini terus berlanjut. Belum sempat dia menyelesaikan makian kasarnya, para pengawal Melena langsung bertindak cepat. Mereka meringkus pria itu agar tidak membuat onar lagi. Melena lalu mengingatkan Diablos dengan sangat tenang bahwa semua tindakan penyitaan ini sepenuhnya sah secara hukum resmi di kerajaan Denian. Justru Diablos sendirilah yang telah bertindak semena-mena karena terus mencoba menghindar dan lari dari tanggung jawab membayar seluruh utangnya. Diablos hanya bisa mematung ketakutan. Dia benar-benar disudutkan tanpa ampun. Sementara Melena langsung memberikan isyarat tegas kepada para pengawal pribadinya. Mereka segera menyeret anjing gila itu keluar dari ruangannya, mengabaikan teriakan histeris dan perlawanan sia-sia yang dilakukan oleh Diablos. Dia berteriak penuh kebencian mengejek Melena, yang dianggap telah membuang harga dirinya hanya demi tumpukan koin emas yang melimpah. Demi melukai hati Melena, Diablos bahkan mengungkit fakta menyakitkan bahwa seluruh keluarganya sendiri telah membuang dan meninggalkannya sendirian tanpa harapan. Termasuk pria yang melintasi dunia iblis bersamanya seketika. Tatapan Melena pun langsung berubah menjadi sangat gelap dan dingin. Mendengar hal itu, hatinya langsung hancur. Tapi sebelum dia tenggelam dalam keputusasaan, sang asisten memanggilnya, menanyakan apakah Melena baik-baik saja. Tapi Melena hanya diam, membuat pelayannya menatapnya dengan iba. Setelah keheningan singkat, Melena menghela napas berat, lalu menjawab bahwa dia baik-baik saja. Dia kemudian menanyakan jadwal berikutnya kepada sang asisten, yang langsung memberitahu Melena bahwa mereka harus memeriksa sebuah rumah mewah yang dijadikan jaminan. Sang asisten menambahkan bahwa lokasinya sekitar 20 menit berjalan kaki. Jadi Melena memutuskan
untuk segera memeriksanya sekarang juga. Sementara itu, Katal akhirnya berhasil menemukan kediaman Akasha dan langsung takyub melihat betapa megahnya tempat itu. Dia bergumam bahwa Melena benar-benar kaya raya. Namun saat Katal masih asyik mengagumi bangunan luar biasa tersebut, tiba-tiba seorang penjaga membentaknya kasar, "Pergi sana." Dengan sombongnya, penjaga itu menyatakan bahwa kediaman Akasha bukanlah tempat yang pantas dimasuki oleh orang barbar liar seperti Katal. Mendengar nama tempat ini, Katal justru menjawab dengan santai kalau dirinya adalah tamu undangan. Penjaga itu langsung mendesak untuk tahu siapa yang sudah mengirimkan undangan tersebut. Dan Katal dengan bangga menjawab bahwa itu dari Melena Akasha. Katal menjelaskan kalau Melena menyuruhnya mampir jika sedang berada di kerajaan Denian. Tentu saja, penjaga itu menganggap klaim ini sangat konyol, karena tidak mungkin wanita besi dari Akasha sudi mengundang orang barbar sepertinya. Katal langsung dibuat bingung. Dia heran mendengar sebutan wanita besi itu. Pikirannya melayang pada gadis pemalu dan menggemaskan yang pernah ditemuinya di padang salju putih. Karakter gadis itu jelas sangat jauh dari kesan dingin. Meski begitu, dia langsung menyerahkan liontin pemberian Melena kepada penjaga itu. Katal menjelaskan kalau liontin tersebut diberikan padanya sebagai petunjuk untuk mencari Melena. Penjaga itu terdiam cukup lama sambil mengamati benda tersebut dengan sangat teliti sebelum akhirnya dia menyeringai sinis. Dia mengejek betapa percaya dirinya Katal membawa liontin murahan itu. Siapapun pasti mengira benda ini tidak ada artinya. Tapi tunggu dulu, lihat ini. Sikap si penjaga mendadak berputar arah 180 derajat. Dia langsung berseru ramah menyambut kedatangan tamu penting, membuat Katal sendiri kebingungan dengan perlakuan istimewa yang mendadak ini. Beberapa saat kemudian, penjaga tiba-tiba mendatangi ruang kerja Melena untuk melaporkan adanya tamu penting. Namun, Melena mengabaikannya sejenak sebelum menegaskan bahwa dia tidak mengingat ada jadwal pertemuan hari ini. Penjaga mencoba menjelaskan bahwa ini tamu yang sangat penting, tetapi Melena langsung memotongnya dan menyuruhnya menjadwal ulang besok pagi. Dia sibuk, tapi penjaga itu tetap ngotot mendesak, membuat Melena langsung melemparkan tatapan mematikan yang sangat dingin, lalu bertanya apakah perintahnya kurang jelas. Hal ini langsung membuat si penjaga ketakutan setengah mati. Ekspresi dingin di wajah Melena benar-benar membuat bulu kuduknya merinding. Sambil gemetaran, dia buru-buru menuruti perintah itu dan langsung lari terbirit-birit keluar dari ruangan secepat kilat. Begitu dia pergi, Melena akhirnya bisa menghela napas lega. Sementara itu, sang penjaga memberitahu Katal bahwa dia harus menunggu sampai besok untuk bisa menemui Melena. Penjaga itu kemudian mengantar Katal ke sebuah kamar bawah tanah sambil meminta maaf karena hanya ruangan itu yang tersisa saat ini. Namun, Katal sama sekali tidak keberatan dan dengan ceria meyakinkan bahwa ruangan ini sangat bagus. Meskipun berada di bawah tanah, Katal menyukainya karena suasananya terasa begitu rahasia. Dia pun mulai mengamati sekeliling ruangan bertanya-tanya apakah ada semacam jalan rahasia yang tersembunyi di sini. Malam harinya, Melena duduk sendirian di dalam kegelapan yang sunyi, mencoba menenggelamkan kesedihannya dengan minum bir. Di saat yang sama, ucapan menyakitkan dari Diablo tentang dirinya yang dibuang oleh keluarga terus terngiang di kepalanya. Sambil menutupi wajahnya dengan telapak tangan, Melena terpaksa mengakui kebenaran dari setiap ucapan tajam Diablo. Keesokan paginya, saat hendak menjalankan tugas rutinnya bersama pengawal dan asisten pribadinya, Melena tiba-tiba teringat kembali bahwa ada seorang tamu yang mencarinya kemarin. Dia pun bertanya, apakah tamu tersebut adalah seorang penagih utang? Namun, sang pengawal menjawab bukan. Dia kemudian tampak kebingungan mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan tamu asing tersebut. Dan coba tebak, dia akhirnya menjawab kalau tamunya adalah orang barbar. Melena seketika mematung dan langsung berbalik mendesak penjaga untuk mengulangi ucapannya. Dia langsung berlari kencang mencari tamu itu, sangat berharap kalau itu adalah Katal. Meskipun ada keraguan besar jauh di lubuk hatinya. Di luar kamar bawah tanah, penjaga sangat terkejut melihat kedatangan Melena, dan sebelum ada yang sempat menahannya, dia langsung menerobos masuk.
Mata Melena seketika membelalak lebar saat melihat Katal berada di sana. Dua sahabat lama ini akhirnya dipertemukan kembali. Melena langsung membungkuk meminta maaf atas sambutan buruk ini. Namun, Katal menenangkannya dan berkata bahwa dia merasa cukup nyaman karena kamarnya lumayan bagus. Hanya saja, dia merasa ada yang kurang karena tidak ada ruang rahasia di dalam kamar tersebut. Komentar yang tentu saja membuat Melena kebingungan. Pada akhirnya, mereka berdua duduk bersama untuk minum, ditemani seorang pelayan yang tampak sangat ketakutan melihat sosok Katal. Melina kembali meminta maaf atas perlakuan buruk yang diterimanya, tapi Catal meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Wajah Melina langsung memerah padam. Dia bergumam tentang betapa lamanya waktu telah berlalu. Catal yang penasaran akhirnya bertanya sudah berapa lama, dan Melina menjawab lirih. Katanya, sudah sekitar 5 tahun. Melina kemudian bertanya apakah Catal berhasil menyelesaikan masalah lamanya di padang salju. Pertemuan terakhir mereka menyisakan ganjalan dan Catal mengiyakan. Catal bercerita setelah semua beres, dia akhirnya bisa pergi. Melina merasa sangat lega mendengar semua masalah Catal selesai dengan baik. Catal pun tersenyum, menyadari gadis itu juga tampak sukses. Namun, Catal mengaku sempat mendengar beberapa rumor aneh saat dia berada di ruang bawah tanah kastil tadi. Kabarnya, perjalanan dagang Melina kala itu sukses besar, termci sampai bisa membangkitkan kembali kejayaan keluarganya dalam sekejap. Melina membenarkan hal itu, tapi dia menyerahkan seluruh pujian kepada Catal yang telah menjamin keberhasilan misi berbahaya tersebut. Catal mencoba merendah, dia bilang, Melina sendiri yang mempertaruhkan nyawa, jadi dialah yang paling pantas mendapat apresiasi itu. Pria itu kemudian bertanya apakah Melina mengganti pelayan pribadinya. Sebab dia tidak melihat orang tua yang dulu menemani di padang salju. Begitu mendengar pertanyaan itu, raut wajah Melina mendadak mendingin. Dengan sisa keberaniannya, dia akhirnya menceritakan kebenaran pahit kepada Catal. Katanya, pelayan tua itu pergi untuk melayani anggota keluarga yang lain. Catal langsung paham kalau ada sesuatu yang tidak beres. Melina berbisik bahwa kepergian pelayan itu adalah kesalahannya. Melina pun buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan kembali memperkenalkan dirinya. Dia menyambut hangat kedatangan Catal di kediamannya sekali lagi. Tidak lama kemudian, Catal dipersilakan beristirahat di sebuah kamar super mewah. Meskipun tidak semewah istana kerajaan, kamar ini tetap terasa sangat berkelas. Coba lihat betapa santainya dia di sini. Dia sedang asyik menikmati semangkuk anggur ketika Melina mengetuk pintu, bertanya apakah Catal punya waktu luang sebentar. Catal mempersilakannya masuk. Melina melangkah anggun membawa sebotol anggur. Penampilannya tampak sangat anggun dengan balutan gaun tidur tipisnya. Tanpa buang waktu, mereka mulai minum bersama. Hingga akhirnya Melina menyerah, mengakui ketangguhan Catal yang berada di luar jangkauannya. Padahal dia sendiri adalah seorang peminum kelas berat. Catal hanya tertawa, berkata bahwa dia sudah sangat terbiasa dengan alkohol. Kebiasaan itu didapat dari teman-teman barbar di padang salju. Catal lalu heran, tidak menyangka gadis anggun seperti Melina gemar minum. Namun Melina meluruskan anggapan itu. Dia tidak menyukainya, hanya saja tubuhnya terpaksa berteman akrab dengan rasa pahit alkohol. Dia butuh minuman keras agar bisa terlap. Catal langsung sadar bahwa gadis ini sedang memikul beban pikiran yang amat berat. Dengan suara lirih wasyarat kesedihan, Melina bertanya, apakah Catal tahu apa yang dilakukannya setelah keluar dari padang salju? Catal menjawab bahwa dia cingetin tentang investasi dan gurita bisnisnya. Melina pun mulai membuka tabir rahasianya. Katanya, kesuksesan ekspedisi salju dulu memberinya kekuasaan mutlak di dalam keluarga, persis seperti tebakan Catal 5 tahun lalu. Dengan modal pengaruh besar itu, dia mencoba peruntungan di berbagai investasi. Beruntung, hampir semua ekspedisi dagangnya menghasilkan keuntungan melimpah. Namun, ekspedisi laut lepas selalu dibayangi risiko mengerikan. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung menghancurkan seluruh silsilah keluarganya. Karena ketakutan itu, dia mulai mencari instrumen bisnis lain yang jauh lebih aman dengan risiko yang minim. Pilihan Melina akhirnya jatuh pada bisnis jual beli uang.
Langkah berani ini rupanya membawa kesuksesan yang luar biasa. Tapi, namanya juga hidup. Pasti ada saja masalahnya. Melina bercerita bahwa keluarganya menganggap dia sudah gila uang hingga membuang kehormatannya. Satu demi satu kerabat mulai menjauhinya. Padahal, Melina sangat yakin keputusan itu murni demi menghidupi dan membesarkan nama keluarga. Keraguan ini terus menyiksa batinnya. Dia memandang Catal, bertanya dengan cemas apakah jalan yang dipilihnya salah. Namun Catal tersenyum lembut. Catal menggeleng tegas. Dia menjelaskan bahwa meminjamkan uang kepada mereka yang butuh dan menjaga simpanan nasabah bukanlah kejahatan. Terlebih lagi, Melina sudah mengantongi izin resmi dari pihak kerajaan, jadi secara hukum tidak ada masalah sama sekali. Catal sangat paham mengapa Melina dikucilkan seperti ini. Maklum, dunia mereka masih berada di zaman kegelapan abad pertengahan. Padahal di era modern, konsep bisnis mulia ini dikenal luas dengan nama bank. Melina langsung tertegun mendengar penjelasan tersebut. Dengan mata membelalak heran, dia menatap Catal dan bertanya lirih apakah semua ini benar-benar tidak melanggar moralitas mereka. Dia takut bisnisnya dianggap kotor, namun Catal menegaskan bahwa selama aturan negara tidak dilanggar, tidak ada alasan untuk merasa malu. Justru sebaliknya, Catal memuji langkah cerdas Melina yang sukses mendongkrak reputasi keluarga lewat timbunan kekayaan yang luar biasa ini. Wajah Melina seketika merona merah padam. Dia seolah tidak percaya dengan kalimat menenangkan yang barusan didengarnya dari mulut Catal. Semua ini seketika mengingatkannya pada kepergian pelayan setianya dulu. Berkat perkataan tulus Catal, beban berat di dadanya runtuh seketika. Dia akhirnya tersadar bahwa tindakannya selama ini sama sekali tidak salah. Melina berbisik lirih bahwa selama 5 tahun terakhir ini, hanya Catal satu-satunya orang yang mampu mengembalikan rasa percaya dirinya. Air matanya pun luruh perlahan, membawa sejuta rasa lega. Sementara itu, pelayan barunya tampak sangat khawatir jika terjadi sesuatu yang buruk pada Melina, meskipun sang majikan sudah berpesan untuk tidak mencarinya karena sedang mengadakan pertemuan khusus dengan seorang prajurit barbar. Wanita itu kini bimbang, membiarkannya berdua saja dengan Catal. Saat itulah, dia mendengar suara bising dari dalam kamar dan langsung bergegas mendekat. Khawatir majikannya sedang terluka. Tapi begitu pintu terbuka, pemandangan di depannya sungguh di luar dugaan. Dia melihat Molina menangis histeris sambil merakau. Tidak jelas tentang bagaimana semua hal yang dia lakukan adalah demi keluarga. Sementara Catal menjadi korban yang terpaksa mendengarkan curhatan sedih itu. Saat ini, dia benar-benar tidak punya pilihan selain terus bertahan mendengarnya. Melihat sang majikan baik-baik saja, pelayan itu perlahan mundur dan menutup pintu dengan lembut, membiarkannya menyelesaikan urusannya. Dia ketakutan setengah mati, sangat trauma sampai ingin segera melupakan semua hal yang baru saja dia saksikan. Keesokan harinya di kediaman Akasha, Molina menyambut sang Master Pedang Agung, Lord Maximus. Namun, Maximus dengan dingin mengabaikan sambutan itu dan menegaskan bahwa dia datang secara tidak resmi. Hal ini seketika membuat Molina merasa agak cemas dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga tamu tak terduga ini datang berkunjung. Bicara tentang Maximus, dia dikenal sebagai pedang Dian, seorang pendekar legendaris yang sangat kuat. Molina heran mengapa sosok manusia super yang telah melampaui batas kemanusiaan sudi mendatangi keluarga kecil Akasha. Di tengah kebingungannya mencari tahu alasan itu, Maximus mendadak bertanya apakah ada seorang barbarian yang sedang berkunjung ke kediaman Akasha. Pertanyaan itu seketika membuat Molina terkejut hingga terbata-bata saat menjawab bahwa memang benar ada seorang barbarian yang baru tiba di sana. Berbagai pikiran buruk mulai berkecamuk di kepala Molina tentang bagaimana Maximus bisa mengenal Catal. Dia takut kedatangan Maximus mengusir Catal karena status barbariannya. Seolah tahu isi pikiran Molina, Maximus langsung menenangkannya dengan cepat bahwa tujuannya ke sini sama sekali berbeda. Dia lalu meminta Molina memberikan perlakuan istimewa kepada Catal atas perintah Yang Mulia Raja dari Kerajaan Denian. Molina tentu saja sangat terkejut mendengarnya dan langsung menanyakan alasannya. Namun, Maximus meminta maaf. Dia tidak bisa membeberkan rinciannya, namun menegaskan kembali kepada Molina
bahwa titah ini turun langsung dari sang raja. Molina pun memilih tidak bertanya lebih lanjut demi keselamatannya. Dia tahu ada hal-hal yang tidak boleh dicampurinya. Maximus lalu menjamin bahwa Molina tidak akan dirugikan sama sekali karena sebagai imbalan telah merawat Katal, dia diizinkan memakai nama besarnya. Tawaran ini membuat Molina terperangah, sebab dukungan dari sosok sehebat Maximus bisa membuatnya tidak terkalahkan. Maximus menjelaskan semua ini karena dia mendengar bahwa Molina sedang menghadapi masalah dengan para bangsawan nakal. Molina sendiri tidak heran kalau Maximus bisa mengetahuinya. Maximus menyuruhnya membawa-bawa namanya saja agar urusan mereka cepat beres. Molina hanya bisa tertawa canggung sambil mulai bertanya-tanya hal hebat apa yang sebenarnya telah Katal lakukan hingga bisa mendapatkan pelindung sekuat itu. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, Molina segera pergi menemui Katal. Dia tampak ragu untuk bertanya, namun Katal yang menyadari ekspresi wajahnya langsung mendesaknya untuk berbicara jujur. Molina pun bertanya, apakah Katal pernah bekerja sebagai tentara bayaran? Dan Katal membenarkannya. Dia penasaran tentang apa saja yang telah Katal lakukan selama menjadi tentara bayaran. Namun, pria itu sempat ragu menjawabnya. Setelah terdiam sejenak, Katal mencoba mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa dia hanya melakukan tugas biasa, seperti mengawal orang, berpatroli, dan mengusir beberapa penyusup. Padahal kalian tahu sendiri, pria ini sebenarnya sibuk melakukan hal gila dan menghajar monster pembawa kiamat. Semua monster dari alam iblis itu disikatnya. Tapi saat bercerita pada Molina, dia membuatnya terdengar sangat biasa, seperti sedang bermain pasir di pantai. Molina memilih untuk percaya saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia yakin Katal pasti melakukan hal luar biasa. Mustahil tangan kanan raja bergerak demi hal sepele. Molina akhirnya memilih untuk tidak bertanya lebih jauh demi menjaga privasi Katal dan tidak ingin memperkeruh suasana. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya merasa penasaran saja karena urusan penting Katal telah selesai. Molina dengan bangga menawarkan diri untuk mengajaknya berkeliling. Dia bertanya apakah ada tempat yang ingin Katal kunjungi. Setelah berpikir sejenak, Katal memutuskan untuk melihat berbagai bidang usaha keluarganya. Molina langsung menyetujui permintaan itu dan menyombongkan bahwa keluarga Akasha adalah dinasti pedagang ulung. Tak lama kemudian, dia membawa Katal melihat serikat dagang Akasha yang megah dan menjelaskan dengan bangga bahwa rakyat jelata pun bisa meminjam uang di sana. Namun, meminjam uang di sini tidak semudah itu. Katal menyadari bahwa struktur serikat dagang ini mirip sekali dengan bank modern, namun terasa jauh lebih estetik karena orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian khas abad pertengahan. Tempat ini bagaikan perpaduan sempurna antara dunia modern dan fantasi. Molina kemudian menanyakan pendapat Katal tentang tempat tersebut, dan Katal mengacungkan jempolnya sambil berkata bahwa tempat ini cukup menghibur. Hal itu membuat Molina merasa bingung. Setelah mengunjungi serikat dagang, Molina membawa Katal ke ruang penyimpanan senjata yang langsung menarik perhatiannya. Molina menjelaskan dengan antusias bahwa keluarga Akasha tetap berdagang senjata karena bisnis itulah yang menyelamatkan mereka dari jurang kebangkrutan. Sejak saat itu, mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk membuat dan menjual senjata. Dan di ruang persenjataan inilah semua koleksi spesial disimpan. Tepat ketika Molina menceritakan hal itu, mata Katal langsung berbinar saat dia tidak sengaja melihat sebuah pedang yang sedang dipajang. Karena sangat penasaran dengan pedang itu, Katal meminta izin kepada Molina untuk memegangnya sebentar saja, dan Molina pun langsung memperbolehkannya. Tanpa ragu, Katal langsung mengambilnya, tapi begitu diayunkan sekali, boom, api menyala hebat menyelimuti seluruh bagian pedang sampai ke gagangnya. Katal hanya bisa melongo kaget. Molina kemudian menjelaskan bahwa itu adalah pedang sihir, membuat Katal merasa sangat gembira bukan main. Dia langsung mengangkat pedang berapi itu tinggi-tinggi ke udara layaknya sebuah trofi kemenangan. Katal benar-benar terpikat dengan keajaiban sihir pedang ini. Saking kagumnya dengan kata sihir, Katal bahkan sampai meneteskan air mata bahagia.
Melihat reaksi heboh itu, Melina menawarkan pedang tersebut kepadanya. Tentu saja Katal sangat kegirangan setengah mati. Dia bahkan bertanya berulang kali untuk memastikan bahwa Melina tidak sedang bercanda dengannya. Melina meyakinkan bahwa dia serius, namun dia juga penasaran apakah pedang itu tidak terasa panas. Sementara Katal sendiri masih menangis haru. Sambil menyeka air matanya, Katal meyakinkan Melina bahwa tingkat kepanasannya sangat pas. Namun, agar tidak terlihat terlalu mendamba pedang mahal itu, Katal mencoba bersikap tahu diri dan menolaknya secara halus. Dia merasa tidak pantas menerima senjata yang sangat berharga seperti ini. Tapi Melina bersikeras menyuruhnya mengambil saja karena pedang itu sebenarnya tidak berguna dalam pertempuran nyata. Ceritanya, mereka pernah menyewa seorang alkemis untuk membuat pedang api, tapi si alkemis malah membuat kobaran apinya membakar sampai ke gagang, sehingga mustahil untuk dipegang. Saat Melina melayangkan komplain, sang alkemis justru menyalahkan mereka karena dari awal tidak meminta untuk dibuatkan mekanisme pengaman khusus. Padahal mana mereka tahu soal itu. Namun dari cerita panjang lebar Melina barusan, perhatian Katal justru tertuju pada satu hal penting. Dia terkejut mengetahui bahwa keluarga Akasha memiliki seorang alkemis pribadi. Melina pun bercerita bahwa dia menyewa alkemis itu dengan harga selangit. Tapi sejujurnya dia mulai menyesali keputusan mahal itu. Katal yang sangat penasaran pun langsung mendesak Melina untuk bercerita lebih banyak. Melina sempat terkejut melihat antusiasme Katal yang begitu besar. Namun dia akhirnya mulai menceritakan tabiat sang alkemis yang cukup tidak biasa. Alkemis itu memang dikenal memiliki kepribadian yang aneh, namun di balik sifat menyebalkan itu, kemampuannya diakui cukup luar biasa. Kabarnya, dia sangat terkenal karena mampu mengubah orang biasa yang awam tentang sihir menjadi sosok manusia super yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Katal langsung merasa sangat tertarik dan buru-buru menanyakan kebenaran dari rumor legendaris yang luar biasa tersebut. Melina menjamin bahwa dia tidak mengada-ada karena kisah ini sudah sangat terkenal. Dulu, pihak kekaisaran pernah menyebarkan sebuah pengumuman besar. Mereka mencari petarung kelas manusia super untuk bergabung. Masalahnya, menemukan orang sekuat itu tidak semudah membalikan telapak tangan kita. Bahkan di tingkat kerajaan sekalipun, jumlah mereka hanya 1 atau 2 orang, dan mereka selalu mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Jadi, buat apa mereka repot-repot bekerja keras demi kekaisaran? Alhasil, pengumuman itu diabaikan oleh semua orang dan berakhir menjadi pajangan belaka. Sampai akhirnya muncullah seorang alkemis misterius yang berjanji akan menciptakan petarung kelas manusia super tangguh untuk sang kaisar tercinta. Imbalannya sangat sederhana, dia hanya meminta 1 permohonan saja dikabulkan. Orang normal pasti akan langsung menganggapnya gila dan mengusirnya pergi. Tetapi sang kaisar justru berpikir sebaliknya. Dia bahkan rela menyerahkan putra kandungnya sendiri untuk dijadikan sebagai bahan eksperimen si alkemis. Katal sampai tidak habis pikir bagaimana bisa seorang ayah menyerahkan anaknya sendiri. Namun, Melina menjelaskan bahwa eksperimen itu ternyata berhasil. Hanya butuh waktu 1 tahun saja bagi sang alkemis untuk mengubah pangeran biasa menjadi monster tempur kelas manusia super. Kisah itu benar-benar membuat Katal terkesima. Karena sosok alkemis yang bisa melatih orang biasa menjadi petarung hebat adalah impian terbesarnya. Dengan senyuman lebar di wajahnya, Katal kemudian meminta 1 bantuan lagi kepada Melina. Dan Melina dengan senang hati bersedia membantu. Melina menyuruhnya meminta apa saja. Namun dia dibuat tercengang saat Katal hanya meminta untuk dipertemukan dengan alkemis legendaris tersebut. Sementara itu, jauh di dalam hutan, di sebuah pondok kayu kecil, sang alkemis terkenal sedang sibuk mengaduk ramuan anehnya. Kuali besarnya bergejolak penuh dengan bahan-bahan menjijikkan, tiba-tiba saja telinganya bergerak perlahan seperti merasakan ada orang asing yang mendekat. Dia langsung merasakan aura yang sangat tidak biasa di sekitarnya.